bergerak di bidang komoditinya, penambangan dan pengolahan mineral emas ya. Dengan kita punya holding company-nya Merdeka Copper Gold dengan start operation di 2016 dan first production-nya di 2017. Dan kita sudah mencapai 1 juta onsis pada Juni 2023 kemarin. Jadi ini bisnis prosesnya, dan kita akan fokus di ore preparation plan dan heap leaching. Cuma untuk ore preparation plan-nya ini hanya akan overview saja, karena sebagai dasar untuk penjelasan bagaimana ore-nya akan di leaching di heap leaching-nya nanti. Seperti itu kira-kira. Lalu ini untuk gold leaching dengan proses cyanidasi ya. Jadi memang secara general gold leaching itu bisa dilakukan menggunakan metode amalgamasi yang menggunakan merkuri maupun metode cyanidasi gitu ya. Nah, untuk yang sejauh saat ini untuk di Indonesia untuk metode amalgamasi sudah tidak diperbolehkan lagi ya, karena proses berikutnya itu berpotensi untuk pencemaran dan juga kesehatan. Nah, untuk yang cyanidasi sendiri kita punya yang umum ya, yang umum saya bagikan di sini ada empat cara ya untuk melakukan penelitian dengan cyanidasi. Yang pertama itu intensive leaching, yang kedua Merrill-Crowe, yang ketiga CAL atau CIP yang biasanya ikutan dari proses milling ya. Lalu yang berikutnya adalah heap leaching. Nah, ini adalah perbandingannya ya, perbandingan antara metode intensive leach, Merrill-Crowe, milling CAL, CIP, dan juga heap leaching. Jadi kalau misalnya kita lihat dari perbandingan yang di tabel kelihatan di screen, selain dari heap leaching, yang metode lain itu biasanya untuk ore dengan kandungan mineral valuable-nya itu tinggi ya. Yang high grade di sini secara teorinya tidak dispesifikan sebenarnya high grade itu berapa sih gitu ya. Jadi high grade, medium maupun low grade itu dia bergantung kepada karakteristik ore yang ada di area tambangnya gitu. Nah, kalau misalnya di sini kita sebutnya cenderung relatif high lah, relatif high dibandingkan dengan heap leaching. Nah, kalau heap leaching sendiri biasanya dia untuk ore-nya itu di bawah dari 2 ppm atau 2 gram per ton. Nah, itu biasanya dilakukan, disebutnya dengan low grade. Namun di atasnya itu bisa dikategorikan high grade secara umum gitu. Namun di BSI sendiri 2 GPT itu kita anggap sebagai high grade gitu. Jadi harus dipahami ya konteksnya ya. Jadi kalau konteks secara umum heap leaching itu digunakan untuk yang low grade. Namun untuk konteks per karakteristik ore, low grade di heap leaching itu bisa jadi disebutnya high grade di proses pengolahan tersebut. Yang kedua, untuk perbedaannya lagi, untuk yang intensive leach, Merrill-Crowe, milling CIL, CIP itu dia kebutuhannya menggunakan fine material ya. Material ore-nya itu dihaluskan sehalus mungkin, biasanya sampai 75 mikron di ukuran P80-nya. Kenapa? Karena kita pengen kontak dengan cyanide-nya itu lebih tinggi, karena dia kan high grade ya. High grade, kita pengen dia kontaknya lebih tinggi dengan cyanide supaya dia ke ekstrak atau terlindi. Namun untuk heap leaching kita cukup dengan material yang kasar. Nah, untuk di PTBC sendiri kita untuk ore yang siap dilindi itu kita di ukuran P80-nya 25 mm ya. Jadi 2,5 cm, sekitar ukuran 2,5 cm hasil dari aglomerasi. Nanti ditunjukkan. Lalu karena dia kebutuhannya fine material, untuk metode yang lain ini, 3 yang di awal di sebelah kiri, itu dia membutuhkan high energi karena dia perlu energi untuk menghaluskan material dari hasil mining. Sementara untuk di heap leaching, karena kita butuhnya hanya material kasar, jadi energinya kita itu relatif lebih kecil, lebih rendah dibandingkan dengan metode yang lain. Begitu. Nah, karena dia high energy consumption, kita harus imbangi dengan high throughput untuk metode yang lain supaya tetap ekonomis gitu. Jadi banyaknya material yang diolah karena energinya besar harus lebih banyak gitu supaya dia ekonomis. Sementara kalau heap leaching kita bisa low, kita bisa main di throughput yang rendah, bisa juga ditinggikan gitu, tergantung ketersediaan area yang ada ya untuk
dumping maupun stackingnya. Lalu untuk consumption region-nya, karena kita eh, butuhnya fine material, kita kasih cyanidnya lebih banyak. Karena kan semakin material itu halus, luas permukaannya kan semakin besar ya. Nah, ketika luas permukaannya besar, ini apa? Cyanid yang kita kasih harus lebih besar supaya semuanya kena gitu. Simpelnya seperti itu logiknya. Nah, untuk urutan mana yang lebih besar, konsumsi reagennya paling tinggi itu di intensive leach. Intensive leach ini dia menggunakan sampai 2000 ppm cyanid konsentrasi untuk pelindian ya. Nah, yang Merrill Crowe dan CIL-CIP biasanya mainnya di atas dari 500 ppm. Nah, untuk heap leaching sendiri dia lebih rendah. Dia mainnya di bawah dari 450 ppm cyanid untuk melakukan ekstraksi. Kira-kira begitu untuk sebagai gambaran awal mengapa kita memilih heap leaching gitu ya. Karena secara energi dia rendah, dan karakteristik ore yang ada di PTBS itu relatif rendah dibanding site-site lain gitu ya. Dan juga area yang ada tersedia di sini cukup sempit lah gitu ya untuk melakukan uh, pelindian seperti itu. Nah, lalu contoh-contoh yang menggunakan metode lain itu di Indonesia itu kalau untuk yang milling itu bisa kita lihat yang di PT AR ya, Agricultural Resources atau Martabe mungkin yang dikenalnya. Juga ada yang Nusa Halmahera Minerals, itu juga menggunakan milling. Kalau untuk Merrill Crowe kita bisa lihat yang di Lampung ya, ada PT Nataran Mining. Nah, nanti kalau penasaran dengan cara Merrill Crowe bisa dilihat di sana ada YouTube-nya bagaimana sih pengolahan menggunakan Merrill Crowe. Nah, kalau untuk yang intensive leach, untuk yang intensive leach ini untuk di Indonesia itu setahu saya sih yang lagi mau bangun itu yang PT Citra Palu Mineral. Mereka ada satu sirkuit intensive leach reaktornya. Nah, dia pakai cyanide sampai sekitar 1500 ppm. Contoh-contoh perusahaannya ya seperti itu. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanya, mungkin bisa dikumpulkan dulu ya ke Bu Riri. Nanti setelah itu bisa kita jawab atau kita diskusikan. Lalu untuk gold heap leaching tersendiri juga dibagi menjadi dua ya secara umum. Sebenarnya ada satu lagi tapi sudah tidak pernah diimplementasikan lagi baik di Indonesia maupun di luar negeri ya. Jadi yang dipakai saat ini hanya dua ini, yaitu dynamic heap leaching dan static heap leaching. Jadi kalau dynamic itu dia sifatnya areanya itu saja. Jadi didamping di situ, di leaching di situ, setelah selesai dibongkar lagi, terus dikasih lagi material baru. Itu dynamic heap leaching. Nah, kalau static heap leaching dia didamping di situ, setelah selesai di leaching, didamping lagi di atasnya material barunya. Kira-kira gitu ya. Jadi gambarnya dynamic sama statik seperti itu. Dynamic dia isi, leaching, selesai, angkat, buang. Lalu kalau statik dia isi, leaching, selesai di leaching, isi lagi di atasnya. Gitu. Nah, jadi kalau dibandingkan, kalau dynamic heap leaching dengan static heap leaching, kalau dynamic kita perlu area yang lebih kecil relatif dibandingkan statik. Karena dia areanya di situ-situ saja. Dibongkar, diisi lagi, dibongkar, diisi lagi. Nah, kalau misalnya statik, dia perlu area yang lebih luas. Karena untuk kita ibarat seperti memindahkan gunung yang di mining gitu. Jadi di area mining itu kan awalnya mungkin bukit atau gunung, itu ditambang, dipindahkan ke area leaching gitu. Dan di leaching itu ditumpuk terus. Jadi ibarat kayak memindahkan gunung. Jadi kita harus siapkan area kurang lebih sebanyak area yang ditambang. Jadi perlunya area yang lebih besar. Nah, kalau kita dynamic, karena kita sifatnya itu memindahkan lagi material tadi, kita perlu area waste dump yang lebih strict. Strict dalam artian sini karena spent ore tadi ataupun hasil pelindian ore yang sudah selesai dilindi, itu kan dia sudah kontak dengan cyanide. Nah, itu dianggapnya kan sebagai B3 gitu ya. Nah, dia regulasinya eh, lebih ketat gitu. Jadi kita perlu monitoring lebih ketat, kita perlu melakukan sampling lebih ketat seperti itu untuk di area yang dynamic. Sementara kalau statik, jadi kita hanya perlu melakukan monitoring spend ore itu di akhir tambang saja. Karena setelah selesai mining, semuanya kan berpindah ke heap leaching.
Nah, disitulah kita baru melakukan pemantauan. Jadi cukup di akhir dia. Jadi lebih simpel untuk waste dump-nya atau span ore-nya ditaruh. Jadi legian untuk waste dump-nya untuk di area statik itu kita bisa sediakan sedikit saja hanya untuk material waste. Material waste dari mining. Material waste itu adalah material yang dianggap tidak ekonomis lagi emasnya dan itu tidak diolah, dia dipindahkan ke waste dump. Nah, terus untuk yang di dynamic heap leaching, karena tadi sifatnya on off ataupun dia bongkar, isi lagi bongkar. Nah, jadi untuk treatment di span ore-nya itu dia lebih tinggi intensitasnya. Span ore treatment ini biasanya menggunakan ore yang sudah selesai dilindi diangkat, dia ditaburi dengan lime untuk memastikan ketika misal dia terkena hujan, air limpasannya itu memenuhi baku mutu lingkungan dan itu perlu monitoring lebih ketat gitu ya. Nah untuk static heap leaching sendiri dia hanya di akhir mining saja dilakukan span ore treatmentnya. Jadi biasanya dilakukan disiram terus menerus sampai air keluarannya itu tidak lagi berbahaya ke lingkungan. Seperti itu. Nah untuk di dynamic dia perlu perlu pompa kapasitas pompa yang rendah karena kan dia hanya satu tumpukan saja yang perlu dia siram. Sementara kalau dia di statik karena ditumpuk terus menerus sampai tinggi, dia perlu pompa dengan kapasitas tinggi untuk memompa sampai ke uh, tingkatan paling tertingginya di apa namanya di static heap leaching-nya seperti itu. Nah lalu untuk yang di dynamic heap leaching karena ore-nya hanya di satu area saja dan tidak tinggi, tidak bertumpuk-tumpuk gitu ya, kita bisa memberikan menyiram menggunakan cyanid itu kita bisa kasih dengan laju yang tinggi. Laju yang tinggi karena dia ibaratnya tidak akan kemana-mana nih ornya, tidak akan bergerak kemana-mana. Sementara kalau kita yang dia statik, dia kan ditumpuk sampai beberapa tingkatan gitu ya. Nah itu akan berpotensi kalau dia tingkatannya semakin tinggi, kalau disiram dia sangat dengan laju alir yang tinggi, maka berpotensi bisa longsor gitu. Nah, jadi harus di-maintain dia irrigation rate-nya itu lebih rendah dibandingkan dengan dynamic. Nah, karena dynamic bisa laju alir penyiramannya tinggi, maka dia bisa memberikan leaching durasi yang lebih cepat. Jadi karena dia ngasih airnya on flow-nya atau penyiramannya itu gede, maka hasilnya pun bisa cepat keluar gitu. Karena makin banyak kontak antara cyanid dengan mineral di dalam ore-nya. Sementara karena static heap leaching kita harus maintain irrigation rate-nya lebih rendah, maka dia leaching durasinya pun lebih lambat dibandingkan dengan dynamic. Kira-kira begitu. Nah, berdasarkan perbandingan-perbandingan ini, maka PT BSI dengan area EUP dan IPPKH-nya yang ada itu, mereka pun memutuskan untuk melakukan static heap leaching. Itu dengan beberapa pertimbangan berdasarkan poin-poin ini ya. Di luar dari ini seperti ekonomi dan lain-lain ya, ada pengaruhnya juga. Tapi karena sama-sama heap leaching secara ekonomi pun ya mungkin akan tidak terlalu berbeda ya. Nah ini untuk general proses flow-nya. Jadi dari mining itu dibawa menggunakan dump truck ke area crushing circuit. Dari area crushing diaglomerasi, lalu ditumpuk di stockpile, nanti dibawa oleh dump truck lagi, didamping ke area heap leaching, lalu hasilnya itu keluar ke pellet pond, lalu masuk ke area adsorpsi, desorpsi, lalu menjadi bullion. Lalu ini untuk overview terkait ore preparation plan juga ya. Ini juga sudah kita sampaikan di seminar kemarin bahwa tujuannya adalah untuk menyiapkan ore yang qualified atau memenuhi requirement secara processing untuk di stack atau ditumpuk di area pelindian supaya dia bisa memaksimalkan proses ekstraksi ataupun pelindian. Jadi secara umum di dalam ore preparation plan itu adalah crushing ataupun kominusi dengan menggunakan dua sirkuit crushing pramukaan yaitu menggunakan jaw crusher dan cone crusher. Lalu dari situ dia akan dibawa ke agglomerator untuk menjadikan ore tadi menjadi agglomerated.
Agglomerated ore ini ibaratkan adalah bola-bola kecil ya berukuran 25 mili dengan porositas yang tinggi gitu, untuk melewatkan air yang mengandung cyanida supaya dia bisa terekstrak dengan baik. Nah, ini heap leaching. Heap leaching itu sederhananya adalah tumpukan ore yang disiram menggunakan solusi lixivian untuk mensaturasi ore, lalu dia bisa terekstrak di dalamnya dan keluar dari bagian paling bawahnya. Lalu dia akan diarahkan baik ke arah PLS maupun ILS. Ini juga skematik yang sudah pernah kita sudah pernah kita sampaikan di seminar. Jadi pertama, area untuk tempat pelindian itu kita land clearing dulu. Setelah land clearing kita ratakan. Setelah itu kita berikan clay. Clay ini fungsinya untuk mencegah kalau nanti kejadian tidak diharapkan. Contohnya itu misal adalah bocornya solusi yang mengandung cyanida melewati bagian paling bawah heap leaching, supaya dia tidak kena ke tanahnya paling bawah, kita kasih clay karena sifat clay ini adalah bisa menahan air gitu ya, menahan solusian. Nah, di atasnya clay kita kasih liner. Liner ini HDPE ya, HDPE liner untuk menahan air hasil pelindian supaya tidak mencemari lingkungan. Lalu di atasnya kita berikan corrugated dan perforated pipe. Nanti teman-teman bisa lihat apa di internet ya, bisa lihat apa yang dimaksud, bagaimana itu corrugated pipe, bagaimana itu perforated pipe. Nah, di atasnya kita kasih gravel atau di sini sebutannya F2 material ya. Jadi gravel ini untuk mencegah material-material halus yang dari ore itu menutupi pori-pori pipa tadi. Jadi corrugated dan perforated ini adalah pipa yang memiliki lubang-lubang untuk menangkap solusi hasil pelindian. Nah, dikasih gravel ini supaya material halus yang dari atas itu tidak menutupi lubang-lubangnya, menutupi lubang-lubang dari pipa. Jadi tetap bisa kita tangkap hasil dari pelindian. Lalu di atasnya baru kita kasih ore, material yang sudah diaglomerasi dari OPP. Lalu kita kasih pipa dan dia disiram menggunakan sprinkle gitu ya. Nanti akan kita lihat skemanya. Nah, untuk di BSI kita melakukan metode pelindian itu menggunakan dua sistem ya, primary dan secondary. Nah, primary ini yang digunakan untuk melindi atau melicing ore dengan sifat yang fresh ya. Artinya masih baru hasil dari aglomerasi. Jadi material dari hasil aglomerasi itu dia tumpuk, lalu dia siram menggunakan ILS. ILS ini solution dengan cyanida tinggi. Kalau di sini kita pakai sampai 400 sampai 450 ppm cyanida. Nah, hasil dari ILS ini, hasil dari penyiraman menggunakan ILS ini akan dibawa ke PLS atau Pregnant Leach Solution PON. Karena dia akan menghasilkan solution dengan konsentrasi emas yang paling tinggi. Nah, lalu PLS tadi akan masuk ke sirkuit paling hilir, yaitu ADR ya, atau adsorption desorption, nanti menghasilkan BLS. Nah, BLS-nya kita akan pakai untuk menyiram material atau ore yang sudah tua ya, sudah tua atau sudah melewati masa primary. Jadi setelah dia primary, kita switch penyiramannya menggunakan barren leach solution. Nah, hasilnya adalah ILS atau intermediate leach solution. Nanti intermediate leach solution ini dia ditambahkan diinjek cyanida sampai 450, dia siram lagi ke atas menghasilkan PLS. Jadi dia muter saja terus. Airnya itu berputar closed circuit sehingga di BSI kita penggunaan air baru atau air yang dari air buka tanah itu sedikit sekali gitu. Karena kita airnya itu aja yang kita putar-putar. Seperti itu. Nah, ini kira-kira ya tahapan-tahapan dari proses yang tadi kita sebutkan. Jadi ini adalah teknis di lapangannya ya, bagaimana kita nah, ini adalah yang bagian atas ini adalah land clearing ya. Jadi kita bersihkan dari pepohonan, dari material-material yang mudah bergerak, lalu kita compact
supaya dia stabil. Nah, setelah dia stabil, maka akan ditutupi dulu dengan di bawah sini ada apa tadi, clay ya, clay. Setelah clay, baru kita tutup menggunakan liner. Nah, inilah liner itu seperti ini ya, seperti tenda ya, seperti tenda, tapi dia sifatnya lebih tebal dan dia lebih kaku, gitu. Nah, ini lalu setelah dia ditutupi dengan liner, ada dipasangin pipa ya, ini nggak kelihatan di sini ya, ada pipa-pipa. Setelah dipasangin pipa, lalu ditumpuk di atasnya adalah F2. Nah, ini tuh F2 ya, F2 material atau gravel. Ini. Setelah ini baru dia ditumpuklah dengan uh, or or dari OPP. Nah, ini didamping. Didamping seperti ini. Setelah dia didamping, diratakan menggunakan doser. Nah, setelah dia diratakan, dia dikasih diriping atau disuburkan atau digemburkan menggunakan alat yang sama, namun di belakangnya dikasih kayak semacam garpu gitu ya, garpu untuk menggemburkan tanah, semacam dibajak lah kalau di sawah gitu ya, supaya dia gembur tanahnya. Jadi airnya itu solusinya nanti akan mudah melewati materialnya. Nah, ini pemasangan pipa irigasi ya, pemasangan pipa irigasi dan pemasangan wobbler atau sprinkle. Jadi semuanya ini dilakukan oleh tim operation dari Heap Leaching. Mereka pasang manual. Ini jaraknya ini sekitar 7 meter ya, 7 meter. Dari satu ini ke sini 3,5, dari sini ke sini 3,5. Jadi dari mengcover area sebanyak 7 kali 7. Iya. Nah, ini adalah sprinkle, jadi semacam alat yang seperti menyiram tanaman itu. Kira-kira gitu ya. Untuk di ininya, di area heap leachingnya. Nah, ini yang penampakannya ya, penampakan bagaimana tumpukan heap leachingnya. Jadi inilah yang disebut dengan static heap leaching tadi. Jadi ditumpuk terus mulai dari ore yang paling pertama di bawah, langsung ditumpuk sampai saat ini kita sudah ada di tumpukan ke-12 totalnya. Lagi numpuk di tumpukan ke-12. Nah, ini penampakannya ketika dia disiram ya. Jadi semoga kebayang lah. Nah, kalau diskematikan itu seperti ini. Jadi pertama itu ornya ini ibarat sudah lewat satu tingkatan ya. Pertama dia digali-gali sedikit demi sedikit untuk memastikan dia ngasih lubang-lubang supaya yang di bawahnya itu semacam kayak digemburkan ulang. Nah, kita sebutnya itu replaving ya. Replaving. Tujuannya itu untuk kira-kira yang bawahnya ini bisa naik ke atas supaya, karena kan ibaratnya paling bawah itu paling sedikit dapat cyanide gitu ya. Nah, itu dibikin jadi diangkat kayak ditaruh ke atas gitu. Jadi macam semacam dibalik ya. Nah, itu plaving. Lalu kita dumping di atasnya materialnya. Didamping, didamping, jadi sampai dia penuh. Nah, setelah dia penuh berdasarkan desain pertamanya, lalu dia di-ripping tadi, diratakan, habis diratakan digaruk menggunakan semacam garpu tadi supaya dia mudah dilewatin oleh air nanti, solusian. Nah, ini pelindiannya. Jadi ibaratnya ini adalah sprinkle-sprinklenya. Jadi dia jaraknya 7 kali 7. Cover 7 kali 7. Ini pipa utamanya. Masih dari satu wobbler ini 3,5, ini 3,5, jadi jarak ini 7 gitu ya. Nah, kita pakai irrigation rate itu 10 liter per meter kubik per hour. Gitu. Jadi total durasi kita sebutnya satu sel ya. Total durasi satu sel tumpukan itu 120 hari. 50 sampai 60 hari pertama adalah primary, sisanya adalah secondary tadi. Itu kira-kira ya. Nah, selain tadi heap leaching, kita harus juga secara metalurgi itu selain proses recovery, kita juga harus memaintain water balance ya, kesetimbangan air, karena airlah yang mengambil emasnya gitu.
Jadi airnya ini yang harus kita maintain, water balance. Karena kita punya beberapa pond. Jadi ibaratnya old cell ini disiramnya menggunakan BLS ya, menggunakan BLS. New cell ini menggunakan ILS. Nah ini kalau kita perhatikan dari ILS dia masuk ke PLS, PLS masuk ke ADR, ADR menjadi BLS, BLS ini masuk ke secondary di old cell, hasilnya ILS. ILS dipakai lagi siram. Itu. Nah, dari masing-masing kolam ini kita punya kolam dari ILS pond, PLS pond kita punya kolam lain lagi kita sebut ISWP atau intermittent storm water pond dan juga SWP storm water pond. Storm water pond ini dari namanya storm badai ya. Jadi ini adalah kolam penampungan air hujan. Kalau misalnya hujan berkepanjangan, nanti semua air ini diarahkannya ke SWP. Nah, dari SWP, kalau dia sudah mencapai level tertentu, ini kan dia karena kontak dengan ore, dia kan membawa cyanida, ada membawa logam-logam berat gitu ya, hasil pelindian. Dia kalau luber atau banjir ke lingkungan itu tidak boleh gitu ya. Sangat dilarang oleh regulasi sehingga sebelum dia luber kita harus atur menggunakan detox circuit. Jadi kita detox dulu solusinya, baru kita buang ke lingkungan. Gitu. Nah, semua pon yang lain ini pun sama, tidak boleh luber ke lingkungan. Sehingga kita harus manage atau maintain levelnya di level aman secara engineering ya. Ada perhitungannya gitu. Misal kolam ini kapasitasnya sekian, maka dia amannya di level sekian berdasarkan curah hujan 100 tahun gitu kan. Curah hujan 100 tahunan per bulan, misal contoh bulan Desember akan rainfall-nya atau curah hujannya akan sekian. Maka kolam PLS ini harus di-maintain di level sekian supaya dia tidak luber. Selain mencemari lingkungan, ibarat kita bayangkan ya kalau PLS pond ini adalah kolam mengandung solusi dengan konsentrasi emas yang tinggi. Dia kita tidak maintain levelnya sehingga dia overflow ke ILS pond. Artinya emas yang sudah kita ambil masuk ke ILS pond, sedangkan ILS pond ini dipakai untuk nyiram lagi. Jadi yang udah kita ambil dinaikin lagi gitu. Jadi rugi kita kan gitu. Sudah kita ambil tapi kita pakai lagi untuk nyiram lagi. Kalau dia overflow gitu. Dari PLS pond ke ILS pond. Sama juga dari ILS pond harusnya kita bisa langsung siram karena dia luber dia malah masuk ke sirkuit yang menjadi dibuang gitu. Dia overflow ke sini, habis ini overflow lagi ke SWP dan dibuang gitu. Kan rugi lagi gitu. Nah, jadi water balance itu pun sangat penting. Water balance inilah yang menjadi salah satu kriteria pencapaian oleh metalurgi gitu. Jangan sampai hasil dari yang sudah kita ambil di PLS pond malah dipakai lagi untuk nyiram hasilnya karena dia overflow gitu. Jadi jangan sampai kita rugi karena ini hitungannya setiap meter kubiknya itu adalah duit gitu ya karena setiap meter kubik mengandung sekian emas gitu. Ya, moga bisa memberikan gambaran lah ya. Salah satu hal yang penting di heap leaching itu selain recovery, selain dia ekstraksinya, water balance-nya juga jangan sampai ketinggalan gitu ya. Lalu berikutnya untuk menjamin tadi ya, menjamin ekstraksi, menjamin water balance, kita melakukan banyak test work di tim metalurgi. Nah, di sini yang pertama itu adalah intermittent bottle roll test. Ya. Nah, untuk yang di metallurgical test work itu ada yang paling penting itu adalah percolation. Percolation test ini dia adalah tes untuk menentukan kemampuan dari ore-nya tadi terlewati oleh solution gitu. Kemampuan ore-nya untuk terlewatkan oleh solution. Nanti untuk yang ini kemarin saya sudah sharekan untuk yang di seminar ya. Ini kayaknya slide-nya rusak untuk yang bagian metodologi test work. Nanti mungkin bisa diberikan ya Bu Riri ya kepada mahasiswa. Nah, jadi untuk yang percolation-nya ini tujuannya tadi tuh kemampuan solution melewati kemampuan ore untuk dilewatkan solution. Jadi ore-nya yang memiliki kemampuannya ya, bukan solutionnya. Jadi ore-nya seberapa mampu dia dilewati oleh solution. Karena kalau dia tidak mampu dilewati oleh solution, maka solutionnya akan tertahan gitu, baik dia tertahan di atas maupun tertahan di tengah. Hal ini membuat tidak terjadi ekstraksi karena dia tidak kontak dengan solutionnya gitu. Jadi kita harus mengukur
kemampuannya. Nah, kemampuannya ini digambarkan oleh percolation rate namanya. Berapa liter per jam per meter persegi yang dia bisa, berapa liter air setiap jamnya untuk setiap meter persegi ore yang ditumpuk. Nah, kalau di BSI kita pakai angka eh, dia harus bisa melewati 10.000 liter per hour per meter persegi. Gitu. Nah, yang kedua, super collision test ini juga menilai kemampuan ore ini termampatkan atau seberapa jauh dia eh, bisa mampat, apa namanya ya, padat. Semakin dia eh, tinggi angka dari awalnya ketinggian 5 meter, ketika kita mampatkan bisa sampai lebih dari 10%-nya. Nah, itu tidak bagus ya kalau di BSI gitu ya. Tidak bagus karena kita batasi di 10%. Penurunan level ore ketika dia dimampatkan atau dilewati air, baik itu dilewati air maupun ketika dia dilewati oleh alat berat. Nah, itu kita hitungkan. Nah, berikutnya selain percolation test, kita lakukan juga intermittent water roll test. Intermittent water roll test ini fungsinya adalah untuk menilai kemampuan ekstraksi. Kemampuan ekstraksi si ore kalau dia diputar terus-terus. Jadi kalau kita menggunakan kan kalau test work itu ada yang agitation, ada yang dia atmospheric agitation, ada yang dia bottom roll, ada yang intermittent bottom roll. Gitu. Jadi kalau intermittent bottom roll ini diputarnya intermittent, tidak selalu berputar gitu. Nah, inilah yang paling menggambarkan eh, paling test work yang cepat yang bisa menggambarkan maksimum ekstraksi dari eh, leaching gitu. Nah, selain intermittent bottom roll test, kita juga melakukan column test. Nah, column test inilah yang paling bisa menggambarkan eh, pelindian yang ada di leaching. Jadi ibaratnya kalau ini adalah eh, leach pad ya, kita sebutnya leach pad. Ibaratnya kita masukkan ke sini pipa besar, kita tusuk pipa besar, lalu kita pindahkan ke lab. Nah, itu disiram menggunakan cyanida. Lalu kita lihat seberapa dia terekstraknya si ore tadi. Ibaratnya seperti itu kolom tesnya. Jadi kita punya di lab itu ada kolom tes beberapa yang bisa memberikan gambaran lah bagaimana sih proses, bukan bagaimana, seberapa tinggi proses ekstraksi ore yang ditumpuk di leach pad. Nah, ini kita lakukannya dia bulanan ya. Sama kalau kita temukan ore dengan karakteristik baru. Nah, itu kita tes intermittent withdrawal-nya, kita tes percolation-nya, kita tes juga column test-nya. Supaya kita punya dasar ya. Untuk ore ini kalau kita leaching dengan heap leaching bakal eh, berapa sih dapat emasnya gitu. Nah, itu kita lakukan secara rutin di lab. Jadi 3 tes itu yang eh, kita lakukan yang penting, paling penting lah untuk di heap leaching. Tes-tes lain ada banyak, tapi untuk yang berkaitan pelindian itu ya, berkaitan pelindian yang 3 tadi. Untuk tes-tes lain seperti di bagian adsorpsi, penyerapan, bagian desorpsi, bagian detoksifikasi, bagian electrowinning ada juga, tapi kita di sini fokus ke ekstraksi gitu ya. Gitu. Nah, ini BRT dia untuk menghitung konsumsi reagen juga. Lalu, nah ini kolom tesnya, gitu ya. Nah, tadi untuk heap leaching kira-kira udah ada gambaran gitu ya. Nah, sekarang gimana dengan isu ataupun masalah-masalah yang mungkin muncul ketika kita melakukan proses pengolahan emas dengan metode heap leaching, gitu ya. Nah, di sini kita punya complex recovery calculation untuk statik ya. Karena kan dia ditumpuk terus-menerus nih. Bagaimana seorang metalurgi bisa hitungkan nih ekstraksinya setiap bulannya gimana gitu. Sementara kita leachingnya tadi kan tidak selesai di 1 bulan berjalan gitu. Tidak selesai di tanggal 1 sampai tanggal 30. Kalau dia startnya di tanggal 5 ya selesainya 120 hari dari tanggal 5 gitu kan.
Nah, dia perhitungan untuk ekstraksinya lebih kompleks ketika dia dipotong per periode waktu. Jadi kalau untuk statik, yang paling bisa menggambarkan tingkat ekstraksi satu tingkat ekstraksi ore-nya itu adalah project to date. Artinya mulai dari tahun 2017 sampai sekarang itu dihitung terus secara kumulatif ekstraksinya berapa gitu. Kalau kita mau hitungkan per bulan bisa, tapi dia lebih kompleks karena banyak pertimbangannya tadi. Ada yang dia di startnya tidak bersamaan kan, soal dia di startnya tanggal 1, ada yang tanggal 3, ada yang tanggal 8 gitu kan. Nah ini yang menjadi kompleks dia perhitungan eh, ekstraksinya. Tidak hanya perhitungan ekstraksi, perhitungan reagent consumption-nya juga bisa berbeda-beda setiap bulan gitu. Sementara kalau misal di metode lain gitu ya, metode milling atau metode Merrill-Crowe, karena dia sifatnya TPH-nya tinggi gitu ya, core-nya cepat berganti, satu hari bisa berganti gitu. Nah, lebih mudah dihitungkan gitu. Jadi ibaratnya kan dia bisa selesai ekstraksi 1 hari. Nah, jadi hitungan ekstraksinya per hari bisa gitu. Dan dia langsung keluar dari sirkuit. Begitu masuk ke sirkuit milling, selesai 24 jam, keluar gitu. Sementara kalau di sini kan dia masuk ke area leaching tanggal 1, selesainya 120 hari, baru dia keluar, baru dia dianggap selesai. Dan dia ditumpuk lagi di atas ya, tidak keluar dari sirkuit gitu. Sehingga perhitungannya pun akan lebih kompleks. Bagaimana untuk ekstraksi dan recovery-nya. Jadi ini adalah salah satu tugas metalurgi ya untuk bisa memberikan angka recovery yang paling representatif. Gitu kira-kira. Nah, lalu yang kedua dia lebih kompleks water balance-nya. Kompleks perhitungan water balance dan monitoringnya harus lebih tinggi gitu. Karena semakin besar area yang kita buka di heap leach, area tangkapan air hujan pun semakin tinggi. Area yang terkena air hujan dan dia tidak menangkap airnya, dia melewatkan airnya. Nah, semakin banyak air yang dilewatkan ke arah pond, berarti semakin harus kita jeli nih untuk memaintain levelnya. Mana yang kita ke arah mana kita arahkan solusinya gitu. Kalau hujan tinggi kan semua pond cepat naik tuh. Nah, mana yang kita cepatkan sedotnya gitu. Mana yang kita pindahkan dari pond ini pindah ke pond mana, pindah ke pond mana gitu. Gitu kira-kira untuk kompleks water balance. Sementara kita tidak boleh luber ya, tidak boleh luber ke lingkungan. Itu kan sangat berbahaya. Jadi di sana salah satu yang menjadi tantangan lah. Ini isu dan challenge lah ya. Lalu yang berikutnya adalah geotechnical monitoring. Nah, geotechnical monitoring ini geotechnical ini ibaratnya isu stability ya, isu stability. Nanti ini juga berkaitan ke channeling dan ponding. Isu geotechnical ini karena kita tumpuk terus menerus, artinya kan tadi kalau kita lihat urutan tumpukannya itu kan tanahnya, habis itu dikasih clay, habis clay dikasih liner gitu kan. Artinya tidak ada di bawah situ yang benar-benar apa ya menjadi tahanan, dan dia pun punya kemiringan gitu ya, punya kemiringan supaya airnya itu kan mengalir gitu ke salah satu ujungnya. Nah, ketika misal tumpukan ini ditumpuk terus, artinya kan eh, beban yang dia tahan itu semakin lama semakin banyak di atasnya. Padahal secara naturalnya kan dia tidak seperti eh, gunung asli yang di mining tadi. Dia kan dipindahkan, artinya handmade by manusia gitu ya. Jadi kekuatannya pun tidak seperti gunung. Sedangkan gunung saja kan bisa longsor, bukit saja bisa longsor gitu ya. Apalagi yang dibuat oleh manusia gitu. Tapi kita punya cara lah ya. Manusia kan tidak habis pikir gitu ya. Dia selalu punya cara menyelesaikan masalah. Nah, manusia kita ini punya engineering design gitu. Kita desainkan bagaimana ada tahanan di bawah, terus juga kita pantau uh, heap leachingnya, leach padnya kita ini ada pergerakan atau tidak gitu. Jadi kita punya ada tim geoteknik yang memasang beberapa instrumen yang bisa memancarkan sinyal kalau ada pergerakan di leach pad gitu. Nah, secara rekomendasi, jadi selain itu juga kita biasanya punya konsultan
leach pad ya. Kalau misalnya hip leaching itu mereka punya konsultan hip leach pad yang bisa memberikan rekomendasi dan menjamin bahwasannya konstruksi dari leach pad-nya ini akan aman-aman saja gitu. Nah, contohnya misal mereka bilang irrigation rate-nya dibatasin di 10 liter per hour per meter persegi. Terus slope-nya, kemiringan dari leach pad-nya itu harus diatur sedemikian rupa berdasarkan bagaimana tadi natural di bawahnya gitu. Terus yang berikutnya adalah memberikan, misal setelah ditumpuk jangan langsung disiram, biarkan dia termampatkan secara natural dulu. Seperti itu contoh-contohnya. Jadi kita punya cara-cara bagaimana mencegah terjadinya tadi geotechnical isu gitu ya. Namun ya maksudnya ini tidak semua hal itu bisa kita jamin 100% gitu ya. Jadi di beberapa titik biasanya di ujung-ujung selnya itu pun kadang terjadi longsor gitu ya. Apalagi kalau misalnya eh, hujan atau badai yang berkepanjangan seperti misal di akhir tahun gitu ya. Eh, Terjadi hujan lebat beberapa hari gitu. Nah, ujungnya itu kena air dan dia biasanya mulai longsor sedikit demi sedikit gitu. Nah, biasanya itu masih bisa ditanganin gitu ya. Namun kadang kalau misalnya ore yang kita dapatkan dari sirkuit di ore preparation plan itu banyak halus, nah itu akan menjadi penyebab gitu, akan menjadi penyebab di mana material halus ini akan mengisi rongga-rongga porosnya aglomerasi tadi, sehingga dia tidak bisa dilewati oleh air. Ketika dia tidak bisa dilewati air, maka ore-nya tadi akan terbawa oleh air. Air akan selalu mencari ya kemana dia mau jalan, mau keluar gitu ya. Nah, dia akan mencari titik di mana paling lemah. Biasanya di ujung. Nah, di ujung itu bisa longsor. Nah, ini salah satu contohnya. Ini di ujung dia longsor. Jadi dia membawa pipa irigasi gitu. Salah satu contoh. Lalu yang berikutnya ada potensi migrasi solution atau migrasi hasil pelindian. Jadi kalau kita lihat tadi kan tumpukannya kan sampai berapa tuh 12 kan. Nah, itu kan kita bagi-bagi biasanya. Kita bagi per sel. Satu sel, dua sel, sel A, sel B, sel C gitu kan. Tapi di bawahnya kan tidak kita sekat-sekat gitu. Tidak kita berikan sekat-sekat. Jadi misal kita siram di contoh gambarnya misal nih. Contoh gambarnya misal nih di sini. Ini kan ke bawah tidak disekat ya. Tidak diberikan sekat liner kah atau apa gitu ya. Misal kita siram di sini. Nah, airnya di sini itu tidak bisa kita jamin 100% hanya berada di bawah sini terus ke bawah. Dia bisa mengalir ke samping-samping sini. Ada potensinya seperti itu. Sementara kalau di dynamic, dia tidak, karena satu sel ini disiramnya berbarengan, selesai, dibongkar gitu kan. Sementara kalau ini enggak, dari sini bisa migrasi ke sini, dari sini bisa migrasi ke sel di sebelah sininya gitu ya. Jadi itu yang disebut dengan migrasi solusi. Nah, ini yang akan berefek ke perhitungan recovery tadi. Jadi kalau solusinya berpindah, nah itu perhitungan kita menjadi kacau. Nah, metalurgi itu harus bisa, bukan mengira-ngira ya, dia harus bisa memberikan justifikasi kalau misalnya terjadi solution migrasi gitu. Lalu yang berikutnya adalah channel ya, channel atau urat-urat gitu ya. Jadi ada potensi di bagian dalam dari leach pad itu membentuk saluran-saluran paritan-paritan kecil di dalamnya. Hal ini biasanya terjadi kalau ore dari aglomerasi itu kurang bagus kualitasnya, banyak halusnya gitu contohnya. Sehingga terjadi saluran-saluran kecil, airnya akan lewat situ terus efeknya. Airnya lewat situ terus, ketika airnya lewat hanya dari situ terus-terusan, artinya ore di sebelah kiri, kanan, depan, belakangnya kan nggak kena gitu ya. Atau dia mendapatkan airnya lebih sedikit, sehingga ekstraksinya akan tidak maksimal. Ekstraksi tidak maksimal sehingga emas yang didapatkan pun tidak sesuai dari prediksi atau tidak sesuai dari perhitungan yang sudah dilakukan di awal tadi gitu. Kita sudah state misal untuk sel di sini akan 75% recovery, ternyata aktualnya 60% gitu. Jadi di dalam sana. Bagaimana mencegahnya? Kita memastikan ore dari hasil sirkuit itu ukurannya tepat gitu.
Jadi kita lakukan modeling, kita lakukan untuk hasil-hasil produk dari rasi. Gitu. Terus yang berikutnya adalah ponding. Ponding itu contohnya seperti ini, di ponding. Jadi ornya itu tidak bisa dilewatin air karena ya tadi banyak halus. Ornya tidak bisa dilewatin air, airnya tergenang di atas. Nah kalau begini kan airnya nggak lewat ke bawah, tidak masuk ke dalam ornya, tidak terjadi pelindian. Ini menjadi salah satu juga masalah. Lalu yang berikutnya adalah positivity of overstack. Ini maksudnya or yang sudah ditumpuk karena dia statik ya, tidak punya area tempat numpuk lain, sehingga tadi yang belum selesai masa ekstraksinya atau durasi pelindiannya itu sudah harus ditumpuk lagi di atasnya karena kita tidak punya area lagi tempat lain. Sementara dari mining itu selalu ngirim material. Sehingga overstack. Apa efek dari overstack? Ekstraksi yang tadi di awal tadi tidak selesai sempurna seperti teman-teman selnya yang lain gitu. Karena kalau dia sudah ditumpuk, memang dia masih kesiram gitu ya. Cuman yang sudah melewati tumpukan di atas, artinya cyanidnya udah banyak diambil di atas. Dianya tadi belum selesai masa leaching seharusnya sudah harus ditumpuk di atasnya sehingga tidak mendapatkan ekstraksi yang sempurna. Gitu. Jadi masalah-masalah di pelindian itu kira-kira begitu kalau di teknis di lapangan gitu ya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan terkait ini juga kita bisa diskusikan ya mungkin teman-teman punya ide gitu, secara adop di BSI. Nah kira-kira itu mungkin materinya ya untuk yang di heap leaching. Nah mungkin kita akan lebih banyak diskusi ya karena masih ada 1 jam lagi waktunya. Kita bisa manfaatkan 1 jam untuk diskusi, sharing, ataupun apa yang mungkin muncul dari teman-teman. Kira-kira itu Bu Riri. Terima kasih. Oke, baiklah. Terima kasih banyak Pak Jandres, luar biasa sekali, sangat menarik. Saya jadi pengen ke lapangan nih jadinya. Oke, baik. Kita coba sesi pertanyaan ya. Pertanyaannya satu langsung dijawab aja biar lebih hidup ya. Boleh. Oke, baik. Siapa yang ingin bertanya? Oke, Sahwanul, silakan Sahwanul. Langsung disampaikan saja Sahwanul. Terima kasih Bu Riri atas kesempatannya. Terima kasih juga kepada Pak Jandres yang sudah menyampaikan materi yang sangat padat sekali ya, materi terkait heap leaching. Mungkin di sini saya Bu ada 3 pertanyaan kurang lebih. Nggak apa-apa ya. Untuk pertanyaan pertama tadi pada penggunaan reagen cyanida untuk heap leaching tadi dikatakan, mungkin ini untuk pribadi pengetahuan saya, untuk heap leaching tadi dikatakan bahwa penggunaan reagennya dengan konsentrasi 400 ppm udah kelindi bijinya. Sementara untuk 3 metode lainnya yang intensif, barrel sama CIL sama CIP itu menggunakan konsentrasi cyanid yang lebih banyak. Padahal kalau dilihat dari ukuran bijinya dia lebih kecil, otomatis kan kalau dipikir itu kayak timbal balik gitu loh. Bijinya lebih kecil tapi kok penggunaan reagennya lebih banyak. Mungkin bisa dijelaskan yang itu yang pertama Pak. Untuk pertanyaan kedua, pada aglomerasi setelah tahap aglomerasi kan dilakukan heap leach. Tadi permasalahan yang timbul adalah perkolasi. Perkolasi ini kan ditimbulkan karena terbentuknya skel pada biji. Pada PTBS sendiri untuk skelnya itu apakah skelnya ini timbul karena faktor, pasti kan ada faktornya tuh. Dari BS ini ada tambahan atau apa yang ditambahkan untuk mengantisipasi skel agar si biji dapat melewati oleh solution. Mungkin itu yang pertanyaan yang kedua. Dan pertanyaan yang terakhir saya mungkin kan tadi untuk ekspornya di untuk larutannya ILS ya, yang larutan yang intermediate solution itu untuk fresh ore.
Sementara untuk core yang sudah lama di staking, dia pakainya BLS ya, Ya, betul. Barian Lead Solution. Nah itu kapan Barian Lead Solution ini digunakan pada proses staking? Kan tadi ditumpuk terus bijinya. Barian Lead Solution-nya itu kapan digunakan? Mungkin yang itu, Pak. 3 pertanyaan. Terima kasih Bu Riri atas kesempatannya dan ajan atas materinya. Siap. Oke, baik. Silahkan langsung aja Pak Janres. Terima kasih. Pertanyaannya bagus ya. Untuk yang pertama tadi menggunakan referensi ada. Jadi kalau kita bisa balik ke materi, ya, high energy consumption. Jadi untuk yang ini keterkaitannya adalah ke grade ya, ke grade. Artinya semakin banyak emasnya, dia perlu semakin banyak cyanida untuk mengikatnya, gitu kan. Nah, yang metode yang ketiga di depan ini digunakannya biasanya untuk high grade. Kenapa untuk yang high grade? Karena dengan high grade ya dia banyaknya emas yang dia punya, dia bisa mengakomodir pengecilan ukuran materialnya. Jadi kalau kita berkaca ke industri ya, energi itu menjadi salah satu poin penting sekali ketika kita mau membuat sebuah pabrik pengolahan. Nah, berapa energi yang kita perlukan untuk bisa mengolah material ini? Jadi sebelum kita menentukan sebelum kita menentukan metode mana yang mau kita pilih, jadi setiap perusahaan itu pasti melakukan namanya feasibility study, studi kelayakan. Mungkin saya kurang tahu ini anak mahasiswanya yang ini kira-kira semester berapa. Ya biasanya di kuliah lalu itu ada kita membahas namanya rancang pabrik ya, setelah ya rancang pabrik. Nah, nanti di sana itu ada dibahas namanya studi kelayakan atau feasibility study. Sebelum ke feasibility study, perusahaan itu melakukan namanya metodologi study atau metodologi testing. Jadi orang yang ditemukan oleh tim geologi atau tim mining, eksplorasi, mereka akan kirimkan orang-orangnya ke tim geologi atau mungkin lab-labnya geologi ya, untuk menentukan orangnya ini cocoknya pakai metode apa diolahnya. Nah, biasanya untuk yang high grade, kalau kita menggunakan metode leaching, kita akan dapatkan, karena dia kan lama ya, lambat ya, menghasilkan emasnya sekarang sampai 120 hari gitu ya. Artinya orang dari dengan emas yang tinggi itu keluarnya akan sangat lama. Begitu. Nah, jadi pada saat kita melakukan fundamental, semua metode ini akan dicoba, semua metode ini akan dicoba dan diterapkan yang material dengan high grade ini. Dia pakai metode mana? Material yang ini pakai metode mana? Ketika kita menemukan yang high grade, jadi cocoknya dengan intensity level ini, otomatis banyak emas yang menghilang itu membutuhkan dan banyak dibandingkan dengan leaching. Karena dia emasnya lebih sedikit gitu. Emasnya lebih sedikit, dia low grade, sehingga menjadi yang kita perlu untuk mengambil emas tadi lebih sedikit. Kira-kira. Jadi ini namanya kan consumption-nya. Jadi konsumsi cyanida itu dia ambil lebih rendah. Karena salah satunya tadi ya metode penyiraman ini itu juga menghemat penggunaan cyanida, karena ini kan disiram ke BLS, dia menghasilkan BLS dari menjadi BLS. BLS ini kan masih mengandung cyanida. Dia kita siram sehingga tadinya kebutuhan cyanida itu sama 10, karena ada cyanida dari sini dia cuma bisa 7 gitu. Jadi metode penyiraman juga menentukan bagaimana konsumsi penggunaan cyanidanya. Sementara kalau di sini, kalau dia dimilih intensity maupun level growing, cyanida yang dipakai itu karena dia cepat ya, perpindahan movement materialnya itu cepat, bisa hitungan jam, 24 jam, 12 jam, sehingga cyanida yang udah kepake ya udah bawa gitu.
dia dia memiliki harusnya sianid recovery lagi untuk mengambil sianid yang diulangi tadi, karena dia tidak bisa langsung dipakai ke depannya, ke sel-sel hidup di depannya, karena sudah bercampur dengan yang namanya slurry. Kita kan solution semua hasil. Karena dia solution, bisa langsung dipakai lagi. Jadi tidak perlu proses filtrasi, tidak perlu proses pemisahan sianid dan solid, gitu. Jadi kebutuhan untuk sianidnya pun akan lebih rendah dibandingkan, ya, relatif dibandingkan dengan metode yang lain. Tidak dibandingkan, ya, bukan kayak semacam heap leaching itu akan selalu dia rendah gitu. Dia rendah dibandingkan dengan metode lain. Kira-kira gitu. Nah, untuk yang tadi 400, angka munculnya 400, ada yang 1000, ada yang 500. Itu tadi berdasarkan metallurgical study-nya tadi, metallurgi study-nya itu. Bagaimana paling minimum cyanide yang dibutuhkan untuk mencapai recovery paling maksimal berapa gitu. Nah, itu semuanya masuk di metallurgical study. Nanti kalau misalnya memang belum dapat materi rancang pabrik, mungkin akan dapat di semester berikutnya mungkin, ya. Jadi kalau kurang dapat info ini untuk mahasiswanya semester berapa gitu, ya. Kira-kira itu, Mahasiswanya semoga campur menjawab. Nyampur ya? Nyampur dari semester 3 sampai semester 7. Oh iya, mungkin semester 7 sudah dapat ya, Bia? Iya, semester 7 dapatnya. Ya, mungkin nanti di sana akan lebih mudah menganalogikan atau memahami mengapa metode ini dipakai untuk yang high grade, mengapa yang ini harus fine material gitu, ya. Kira-kira gitu, ya. Siap, Syafwan ya? Syahwanul ya. Iya. Semoga menjawab, ya. Nanti kalau misalnya masih ini boleh ditanyakan. Lanjut yang kedua, aglomerasi. Nah, untuk aglomerasi tadi kaitannya ke percolation gitu, ya. Kenapa dia rendah percolation? Karena ada scale di biji. Oke. Jadi untuk yang percolation, masalah yang muncul tadi terkait ponding berarti maksudnya, ya, Syahwan. Oh, apa ini yang menjadi poin percolation tadi? Saya izin nanggapi, Bu. Oh iya, Ya. silakan. Untuk perkolasinya tadi di heap leaching itu kan bijinya dia terbentuk kayak scale. Scale itu kan yang menghalangi si biji sehingga perkolasinya nggak ada gitu loh. Solusinya nggak bisa keluar. Itu kan terbentuk pada proses, pada ponnya. Iya, Pak. Siap. Oke, terima kasih. Nah, untuk yang material yang di BSI gitu, ya, memang ada scale. Scale itu terjadi. Scale itu kan kalau kita breakdown, dia kan terjadi karena kita menggunakan proses dengan basa, ya, proses basa gitu. Jadi pH-nya tinggi. Kalau pH tinggi dan dia area terbuka kena sinar matahari, cenderung akan membentuk scale, gitu, ya, scale. Nah, ditakutkan scale-nya ini akan menutupi pori-pori material yang aglo tadi gitu, ya, yang sudah diaglomerasi. Cara yang kita gunakan adalah pada saat diaglomerasi, itu kan memang kita tambahkan air dan semen. Itu untuk mempertahankan satu, kemampuan ornya tidak hancur ketika kena high intensity of solution gitu, ya. Yang kedua, dia untuk sebagai mengikat yang kecil dengan yang besar. Nah, sehingga semen tadi juga berfungsi, semen juga kan sifatnya basa, ya. Dia berfungsi juga untuk mempertahankan pH leaching, ya. Untuk cyanide kan kita sama-sama tahu dia leaching menggunakan cyanide dengan pH tinggi. Nah, memang ada potensi akan terbentuk scale karena proses tadi, gitu. Apa yang kita lakukan? Jadi ketika kita melakukan irigasi, kita biasanya nambahkan selain cyanide, kita tambahkan antiskalan di sana. Nah, antiskalan ini fungsinya mencegah terjadinya scale, bukan mencegah, ya. Antiskalan ini fungsinya menghambat, inhibitor dia sifatnya. Jadi bukan preventif, tapi dia inhibisi. Jadi dia hanya menghambat atau memperlambat supaya tidak terjadi scale, supaya kemunculan scale itu lambat dia tergenerate, gitu, ya. Untuk di
aglomerasi. Jadi yang kita tambahkan adalah antiskalan pada saat dia disiram. Kira-kira begitu, Syahwan. Terus yang ketiga, nah untuk penyiraman, kapan dia ILS dan kapan dia BLS gitu ya. Nah untuk yang di OR kan dia setelah dia di stack, dia dipasangin pipa, dia disiram menggunakan ILS gitu. Nah nanti kapan dia di switch ke BLS itu menjadi keputusan atau wewenangnya dari metalurgi. Jadi metalurgi dia akan menghitungkan kalau ILS tadi kan kita sianid tinggi ya, sianidnya tinggi 400. Artinya kan kita injek sianid di sana. Berapa banyak injek sianid itu kan bisa kita hitung. Berapa liter per jamnya atau berapa kilogram atau berapa ton satu hari untuk ILS yang kita injek sianidnya. Nah ini kan punya nilai nih, berapa biayanya. Nah ketika ini kita kaitkan ke jumlah hari dan hasil dari leachpad-nya. Kan leachpad-nya itu kan mengeluarkan solution ya, PLS. Nah kita lihat di PLS-nya, kita membuat cut off namanya ya, cut off grade. Jadi ketika PLS-nya sudah keluar dengan grade sekian, katakanlah 0,1 ppm atau 0,5 ppm keluar solution. Ini kalau kita konversi, cyanid yang dia butuhkan untuk menghasilkan 0,5 masih untung kita dapat 0,5, maka kita akan lanjutkan 0,5 ppm, kita akan lanjutkan ILS-nya. Namun kalau dia sudah misal turun lagi nih, kan makin lama dia akan mengeluarkan masnya semakin sedikit gitu ya, karena semakin habis. Makin lama dia turun makin 0,02 misalnya 0,02 ppm. Setelah kita hitung dengan jumlah solution yang dibutuhkan untuk menyiram dia sudah rugi nih. Kalau kita tetap pakai ILS, maka kita putuskan switch dengan BLS. Itu salah satunya. Yang kedua adalah ketersediaan area penyiraman. Jadi kalau area yang untuk penyiraman, area untuk stacking, kalau area yang untuk di stacking ini sudah habis atau sudah tidak ada, karena semua areanya online nih, semua areanya ada ini nih. Misalnya semua area ini lagi disiram. Katakanlah kita cuma punya area ini ya, ini misal belum ada gitu ya. Kita cuma punya area ini. Area ini semuanya lagi disiram. Sementara di mining itu kan kita ada target ya, ada target harus mining atau mengambil ore berapa satu hari. Nah dia mau naruh nih, orenya nih mau ditaruh di mana gitu kan. Nah kita lihat sel mana di sini yang sudah bisa kita matikan atau sudah selesai disiram menggunakan BLS supaya dia bisa ditaruh ore yang baru. Betul kan? Nah ketika dia udah ditaruh ore yang baru, ore yang fresh artinya perlu disiram menggunakan ILS. Lalu kita lihat lagi sel mana yang bisa kita switch. Artinya yang umurnya sudah paling tua gitu. Usia primary-nya sudah paling tua. Nah, itu kita switch ke BLS. Sehingga ore yang tadi dari mining bisa kita akomodir gitu. Itu yang kedua. Terus untuk alasan yang ketiga, apa yang bisa membuat kapan berubah menjadi switch atau switch ke BLS maupun ILS-nya tadi. Yang ketiga adalah karena misal kemampuan dari pompanya. Jadi misal nih kita punya area nambah lagi area di mana gitu, dibuka lagi karena misal kita nemu cadangan baru, ore baru dari mining ada lagi nih yang baru. Sementara area kita sudah terbatas, jadi kita buka area baru gitu. Lalu kita dumping di sana, kita stacking di sana. Sementara pompanya tidak mampu menyiram kalau semuanya ini online dengan ILS gitu. Jadi kemampuan pompa kita nggak cukup. Artinya ada yang harus kita korbankan gitu. Ada yang harus kita switch ke BLS walaupun usia primary-nya belum tua gitu. Belum seharusnya secondary, belum seharusnya BLS. Tapi kita harus siram menggunakan BLS karena tadi pompa ILS kita tidak sanggup untuk menyiram semua sel yang lagi fresh, yang kita anggap fresh tadi. Itu kira-kira. Jadi 3 pertanyaan tadi ya. Nah itu jawabannya kira-kira Syahwan. Gimana kira-kira menjawab? Gimana Syahwanul mau
Ada yang didiskusikan lagi? Udah cukup. Mungkin Ibu udah sangat padat banget jawaban dari Bapak materi kita Pak Jandres. Mungkin kasih yang lain lagi, Bu. Oke, Terima menarik sekali ya. Jadi penasaran nih lapangan. Oke, baik. Pertanyaan berikutnya, silahkan. Siapa tadi Oke. yang duluan ya? Ada banyak ini. Pak Jandres aja deh yang milih. Mangga Pak Jandres. Eh, Coba nih si Andromeda nih namanya luar angkasa. Coba, Baik, Pak. Silah. silakan. Izin Pak. Ya, Baik, yang saya hormati Bapak Jambres Purba dan Ibu Fridiani selaku dosen mata kuliah hidrometeorologi dan termodinamika. Izin sebelumnya Pak, saya ingin bertanya terkait work test yang sebelumnya sudah dijelaskan, yaitu ada percolation test, bottle roller, dan juga column test. Apakah prinsip percolation dan column test ini sama? Dan rangkaian pengujiannya itu seperti apa Pak? Dan untuk hasil akhirnya nanti apakah akan dilakukan pengujian AAS untuk melihat kadar dari legamnya? Dan untuk kompartemennya sendiri dari kolom tes tersebut, jika kita ingin membuatnya dalam skala lab pengujian kecil, apakah bisa Pak? Terima kasih Pak. siap. Jadi terkait tes tadi ya. Sorry untuk pertanyaan pertamanya tadi agak putus-putus ya. Saya cuma nangkep ke apakah hasil kolom tes bisa diaplikasikan ke lapangan gitu ya. Yang ketiganya. Iya Pak. Ya, untuk yang pertama dan keduanya tadi apa? Untuk yang pertama tadi Pak, sebelumnya izin, apakah prinsip dari percolation dan kolom tes ini sama? Dan selanjutnya nanti untuk hasil pengujiannya itu apakah akan dilakukan pengujian AAS untuk melihat kadar dari legamnya? Dan yang terakhir itu apakah untuk rangkaian alat ataupun kompartemen dari kolom tes ini bisa kita lakukan sendiri ya Pak dalam pembuatannya dalam skala lab ataupun pengujian kecil? Mungkin seperti itu Pak. Oke. Terima kasih ya untuk pertanyaannya. Oke, yang pertama apakah prinsip percolation dan kolom tes itu sama gitu ya? Oke, jadi kalau misalnya dilihat memang bentukannya mirip ya. Jadi ini percolation ya, kelihatan ya gambarnya. Ini percolation. Jadi dia diisi dulu ornya, setelah diisi or dihitung ketinggian awalnya, lalu dialirkan air dari bawah. Dialirkan air dari bawah sampai ke atas sampai ketinggian tertentu. Nah, lalu di sana dihitung ketinggian ornya. Or di dalamnya dihitung ketinggiannya, lalu dibiarkan beberapa saat, kita lihat dia penurunannya berapa banyak. Lalu setelah itu kita pukul-pukul menggunakan palu karet. Kita pukul-pukul menggunakan palu karet untuk melihat, mensimulasikan kalau di plan atau di leach pad itu dilewati material atau misalnya ada alat berat lewat gitu kan. Itu kita simulasikan menggunakan palu tadi. Nah, apakah ketika kita tekan pukul-pukul menggunakan palu dia masih turun lagi dan seberapa jauh penurunannya? Nah, itu adalah poin yang diambil dari percolation test. Ini judulnya sama ya, percolation test gitu ya. Nah, itu fungsi dari percolation test. Nah, untuk yang column test, ini digunakannya untuk melihat ketika kita siram di dalam ketinggian sekian. Ini kalau kita di lab itu ketinggiannya 2,5 meter, ya, 2,5 sampai 3 meter ketinggian kolomnya. Ketika kita siram, memang kita ukur juga ketinggiannya setelah dia disiram, tapi tidak bisa kita simulasikan kondisi percolation di plant ya, di leach pad gitu. Ini fungsinya untuk melihat ekstraksi dan balance solutionnya. Apakah si solusinya yang kita kasih di atas sama yang keluar dari bawah itu sama gitu. Untuk melihat apakah dia ponding ataupun dia channeling. Nah, itu bisa menggunakan column test. Tapi kalau percolation test kita bisa dapatnya itu adalah kemampuan orangnya untuk slumping atau turun levelnya. Jadi itu bedanya ya, bedanya. Jadi kita tidak menambahkan cyanide di percolation test. Jadi kita tidak hitung ekstraksinya. Tapi kalau di column test kita hitung ekstraksinya, kita hitungkan balance solutionnya untuk water balance, dan kita lihat ekstraksi sudah ya tadi. Nah, kalau di percolation ya itu tadi cuma slumping
dari dan percolation rate dari si ore-nya. Itu prinsipnya. Jadi tujuan dasarnya tesnya berbeda gitu. Nah, lalu untuk yang kedua, apakah hasil dari kolom tes ya? Hasil dari kolom tes ini dianalisa AS gitu ya. Jadi kalau kita di sini disupport yang namanya ada laboratory analytical laboratory. Fungsinya dia memang adalah untuk melakukan analisa sampel dari plan gitu ya. Misal dari leach pad diambil sampel aglomerasi, terus di leach pad diambil sampel on flow atau misal irigasi, sampel yang untuk nyiram, air yang untuk nyiram di sampel. Terus diambil juga sampel hasil dari pelindian, ILS maupun PLS. Lalu sampel-sampel solution maupun karbon dari ADR gitu ya, adsorption desorption recovery, dan sampel-sampel bulion. Nah, dia tuh menganalisa itu. Alat yang dipakai betul ya AS juga, AS, ada LECO, ada juga ICP gitu ya. Ada kita. Nah, kalau yang sampel-sampel dari test work gimana? Ke situ juga kita masukin. Jadi kita masukkan juga sampel-sampel dari test work ke lab tadi, ke lab analytical. Nah, nanti kita dapat hasilnya, itulah yang kita pakai untuk menghitung sesuai dari tujuan tesnya masing-masing tadi. Yang mana yang membutuhkan analisa ASAI gitu ya, seperti intermittent withdrawal test ataupun kolom test kalau terkait leaching. Kira-kira begitu. Terus yang ketiga, kompartemen ya. Apakah ini bisa kita lakukan di lab kampus kah maksudnya? Atau Ya, mungkin apakah dari mahasiswa atau perseorangan itu kok bisa membuat sampel dari contoh kompartemen tersebut, Pak? Recording in progress. apakah mahasiswa atau perorangan boleh menguji di lab kita gitu kan? Untuk kompartemen rangkaian alatnya, Pak, apakah itu bisa dibuat sendiri ataukah kompartemen itu harus dibeli gitu, Pak, alatnya? Oh gitu. Untuk ini tuh sederhana sekali ya. Kita pakai ada dua jenis di sini. Kita pakai salah satunya itu adalah pipa yang besar ya, pipa yang besar dari bukan akrilik ya. Apa sih yang satu lagi? Yang agak tembus pandang tapi dia tidak tembus pandang, bukan akrilik tapi. Kalau akrilik kan mahal sekali ya. Kita pakainya itu saya lupa lagi namanya. Semacam kayak PVC tapi dia agak clear ya, PVC clear namanya, PVC clear. Nah, PVC clear ini kita pasangin di bawahnya itu saringan, apa kayak semacam screen untuk mencegah ornya itu lewat gitu ya. Screen di bawahnya, lalu kita kasih cut dan dikasih keran biasa saja seperti itu. Hanya memang yang perlu diperhatikan agak lebih teliti adalah pertimbangannya adalah frame-framenya ini untuk menahan kolomnya tadi. Ini yang biasanya mahal, besi frame-nya ini. Karena kan tidak bisa berdiri sendiri saja kan, harus ada support frame-nya kan. Nah, support frame-nya ini yang mahal. Kalau misalnya ini kan cuma pipa biasa dipotong 2,5 meter panjangnya, lalu di bawahnya dikasih saringan dan keran, isi dengan material, lalu disiram menggunakan pompa. Atau kalau nggak mau pompa, bisa pakai infus yang di rumah sakit itu. Infus kita bisa atur-atur untuk irigasinya. Nah, ini bisa dilakukan di lab itu bisa, tapi lebih kecil mungkin ya, untuk skala lebih kecil diameternya. Nah, namun untuk kolom tes itu semakin dia besar, semakin bisa menggambarkan ekstraksi sesungguhnya di lapangan. Tapi apakah ini bisa dibuat juga sendiri? Boleh saja. Yang penting memastikan aspek safety seperti frame-nya, strukturnya, supaya dia tidak guling jatuh, gitu ya. Pada saat di loading dia jatuh, keberatan, patah, gitu ya. Nah, itu aja sih kira-kira. Oke, Gimana Andro? Baik, Pak. Sudah jawab, Pak. Oke, baik. Yang lain siapa lagi yang mau nanya ini tadi? banyak ya tadi ya. Apalagi tadi. Iya, ada banyak. Oh ya, ini dia tadi ya. Dia. Habis dia nanti bagus, lalu Dava. Oke, silakan dia. Izin masuk Pak, izin bertanya juga. Ya, Uh, silakan. Tadi kan sudah disebutin bahwa prosesnya itu dimulai dari kombinasi, lalu aglomerasi, lalu dilakukan stacking ya Pak.
Nah, semisal nih Pak, biji yang diolah itu memiliki kadar yang rendah dan juga terinklusi di dalam mineral sulfida. Nah, itu kan perlu dilakukan yang setahu saya diperlukan yang namanya pretreatmentnya itu oksidasi. Nah, juga dan jadi pertanyaan saya itu kalau menggunakan heap leaching ini tuh proses oksidasi yang memungkinkan untuk dilakukan dengan biaya yang ekonomis dan efisien tuh bagaimana ya Pak? Seperti itu. Terima kasih Pak. Oke, berarti ya pertanyaannya. Untuk ya memang seperti yang kita tahu, tipikal ore-nya itu ada yang sifatnya oxide, ada yang transisi, ada yang sulfide gitu ya. Nah, untuk di PTBSI sendiri, ore-nya kita itu adanya oxide dan transisi. Jadi kita tidak punya yang namanya sulfide. Kita punya sulfide-nya itu sudah masuk kedalaman yang sifatnya sudah dikategorikan underground. Nah, itu sifat ore-nya adalah sudah sulfide itu. Nah, jadi untuk yang saat ini diolah di PTBSI itu hanyalah sampai yang transisi. Nah, untuk efeknya seperti apa? Memang ketika misalnya yang oxide dan transisi diolah menggunakan satu metode yang sama, yang transisi pasti akan memberikan recovery yang lebih rendah. Karena sifatnya kan emasnya itu terinklusi sebagian di mineral sulfide-nya, sehingga disebut dia transisi. Gitu ya. Nah, apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah sejauh ini yang kita lakukan adalah melakukan blending ore. Blending ore. Jadi kita gak campur yang tadi oxide dengan transisi. Sehingga recovery-nya bisa naik. Jadi misal nih, yang oxide kita 80% recovery. Yang transisi kita 73% recovery. Ketika kita lakukan campuran dengan rasio tertentu gitu ya, dengan rasio yang kita sudah uji, kita bisa dapat 78% recovery dengan konsumsi reagen yang sama. Jadi itu yang kita lakukan saat ini. Selain itu, kita juga lakukan studi ya, selain metalurgi test work ini untuk memastikan performance di lapangan itu tercapai semua parameternya, kita juga melakukan inovasi maupun improvement gitu. Ketika kita mendapatkan ore dengan karakteristik yang baru ya. Seperti apa metode yang kita pilih, apa yang harus dilakukan gitu. Sejauh ini kita bisa juga meningkatkan recovery untuk transisi dengan memainkan parameter pH dan cyanidnya gitu. Kita dengan pH yang lebih tinggi, yang transisi ini cenderung bisa diekstrak dengan ekstraksi yang lebih tinggi dibandingkan 73% tadi. Itu cuman karena transisi yang kita punya pun masih sedikit, belum kita aplikasikan itu. Sejauh ini masih kita blending saja. Namun, kalaupun misalnya nanti ada yang sulfide gitu ya, ada yang sifatnya sulfide, biasanya setahu saya itu dilakukannya kalau mau pilih yang leach pad, kalau kita heap leaching, seperti yang dijelaskan perbandingan tadi dengan metode yang lain, heap leaching ini kan dia coarse material ya. Kalau dia fines kan dia akan membentuk bonding dan bisa berakibat pada geotechnical ataupun stability issue. Artinya kita tidak bisa haluskan dia. Berarti metode ya oksidasi yang seperti flotasi itu kan salah satu metode oksidasi dengan cara mengecilkan ukurannya sehingga yang tadinya di dalam inklusi sulfat kebuka gitu ya contohnya. Itu tidak bisa kita lakukan. Yang bisa kita lakukan berarti adalah mungkin ya roasting gitu. Cuman roasting ini kan dioksidasi paksa sehingga dia membutuhkan panas ya, dan itu kalau dia panas berarti jadi high energy consumption, mungkin harus diuji lagi sifat ekonomisnya seperti apa. Nah, cara lain ya mencampur dengan reagen yang sifatnya dapat mengoksidasi. Cuman untuk mencampurnya memang kita belum melakukan studi ya. Bisa jadi mungkin solution ILS-nya yang kita campur dengan reagen yang sifatnya mengoksidasi atau oksidator gitu ya. Mungkin seperti itu. Tapi sejauh ini untuk yang oxide dan transisi, untuk karakteristik ore yang di BTBSI masih yang oxide dan transisi. Untuk yang sulfide itu kita
sudah masuk di kategori underground, dan metode pengolahannya adalah flotasi seperti itu. Jadi tidak flotasi bleaching, tapi ya flotasi lanjut ke CIL tadi, CIL dan milling. Cuman itu juga masih dalam proses studi. Gitu kira-kira. Dia. Oke, baik. Gimana dia? Menarik sekali ya, dia ya. Ya Bu, makasih Pak. Oke, berikutnya siapa yang nanya lagi tadi? Bagus ya. Bagus Oh, atau Bagas. Bagas. Silahkan Bagas. Baik, Bapak, Ibu, apakah suara saya terdengar ya? Kedengeran. Baik, terima kasih atas waktunya untuk Bapak Janres dan juga Ibu Riri. Perkenalkan, nama saya Bagas dari Angkatan 20. Izin bertanya Bapak, tadi saya sempat melihat penjelasan itu terkait tentang pounding, yaitu ketika salah satu isu ya, mungkin salah satu problem dari heap leaching ini adalah pounding, yaitu ketika permeabilitas atau air yang diberikan itu tidak bisa menembus ya Pak, tidak bisa menembus karena Ya. ukuran partikelnya yang terlalu kecil. Nah, sebenarnya hal itu dapat terjadi itu karena apa ya Pak? Mungkin kalau dihubungkan kan memang namanya kita ingin mengolah itu pasti perlu adanya kominusi ya Pak. Artinya untuk salah satunya kominusi yaitu pengecilan ukuran dengan tujuan itu untuk meliberasi agar emas ini nanti dapat terlindi. Namun ketika terjadi hal tersebut, ketika partikel terlalu halus ini, apakah itu tidak melalui tahap screening ataukah partikel tersebut itu berasal dari partikel yang sebenarnya itu sudah ada lama atau dari destacking yang sudah lama, sudah jenuh, namun tidak ini ya Pak, tidak dibuang gitu Pak. Itu bagaimana ya Pak mungkin penjelasannya? Apakah itu tidak terscreening ataukah itu partikel halus tersebut memang dari partikel yang ketika di replaving atau plaving atau destacking itu yang sudah lama dan tidak terbuang gitu Pak. Mungkin itu pertanyaan dari saya Pak. Terima kasih. Oke, pertanyaan yang bagus ya dari Bagas. Untuk tadi masalah ponding, memang penyebabnya itu dominannya adalah material halus ya. Selain dari material halus, penyebab lainnya itu adalah irrigation rate yang terlalu tinggi. Mengapa dia bisa terlalu tinggi? Biasanya operasional isu ya. Contohnya misal pipanya lepas sehingga dia banjir di salah satu sisi. Gitu. Nah, untuk yang masalah yang diangkat kan masalah yang halus ya. Untuk yang masalah material halus, ini kaitannya adalah ke Circuit or Preparation Plan atau OPP. Nah, mengapa bisa keluar material halus tadi? Ada dua. Satu, memang material dari mining itu dapatnya halus. Karena kan tidak semua ya, tidak semua material dari mining itu sesuai dengan karakteristik awalnya pada saat dilakukan yang tadi feasibility study maupun metallurgical study. Makanya setiap dari mereka menemukan ore dengan karakteristik baru itu, termasuk juga kalau dia tingkat kekerasannya atau tingkat kehalusannya itu berubah dari karakteristik ore awalnya. Gitu. Jadi kalau misalnya dari miningnya memang sudah halus, maka yang harus dilakukan adalah menurunkan throughput atau flow dari material. Kalau bahasa di lapangan kan throughput ya atau TPH gitu ya, menurunkan ton per hour-nya, tonnage per jamnya diturunkan supaya ketika dia masuk di sirkuit aglomerasi dia akan mendapatkan waktu yang lebih lama untuk berikatan dengan material yang lebih besar ataupun dengan material yang sesama halus dengan dia. Dengan waktu yang lebih lama di dalam aglur, diputarnya dia lebih lama, maka ornya pun akan menjadi lebih gede-gede gitu ya, walaupun dia halus tadinya.
dan juga kita tambahkan semen yang lebih banyak gitu. Nah, mengapa tetap bisa lolos? Ya, biasanya sih karena telat menurunkan TPH gitu ya, atau telat menaikkan semen gitu, atau uh, air yang ditambahkan itu kebanyakan gitu di dalam aglo. Jadi ketika kita tahu kita bakal dapat material yang halus, throughputnya kita turunkan, airnya kita kurangin, semennya kita tambahin gitu, supaya di dalam tuh dia tetap menjadi agglomerated ore yang baik gitu. Karena kalau sudah dia agglomerated ore yang baik, sempurna lah kita bilang gitu ya, harusnya tidak ada ponding dan channeling seperti itu. Nah, kenapa tetap bisa terjadi ya? Namanya masalah operasional gitu ya, masalah operasional dan melibatkan banyak departemen kan. Departemen mining kan punya KPI ya, di parameter indikator gitu ya, pencapaian parameter mereka kan berdasarkan tonase yang dia kirim gitu. Jadi kalau sudah walaupun halus, yang penting total tonasenya satu hari misal 20.000, mereka akan kirim 20.000 gitu. Nah, jadi lebih ke masalah operasional biasanya, bukan ke masalah proses ataupun metalurginya, karena ada cara-cara yang kita bisa lakukan seperti yang tadi. Kalau dia dari irrigation rate-nya yang ketinggian, kita kan sudah batasi gitu ya. Kalau misalnya dia memang karena lepas pipanya, ya berarti kan sudah masalah operasional gitu. Kalau misalnya dia di bagian ukurannya, sudah kita batasin dari ukuran dari jaw gap-nya, jarak antara gap di jaw crusher itu sudah kita atur sedemikian rupa supaya dia tidak kekecilan ukuran hasilnya. Terus yang kedua juga di dalam aglo sudah kita pastikan untuk material dengan standar karakteristik awal, dia TPH-nya sekian supaya dia bertahan sekian menit di dalam aglomerator. Secara proses dan metalurginya sudah kita coba preventif ya, sifatnya mencegah gitu. Namun karena masalah operasional, pasti masih ada saja yang akan lolos-lolos gitu. Cuman hanya perlu dipastikan monitoringnya supaya walaupun dia lolos nggak banyak gitu. Kira-kira gitu. Nah, itu tantangan di operasional lah, tantangan antara koordinasi operasional dengan metalurgi. Itu kira-kira. Terima kasih, Bagas. Pertanyaannya bagus. Tadi ada lagi yang kita diskusikan, Bagas, kalau misalnya masih mau ada ditanya. Mungkin terima kasih Bapak atas jawabannya, Bapak. Oke. Ini siapa ya? Dava ya tadi, Pak, nggak salah namanya. Dava ya, Dava. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya Bu Riri, Pak Janres. Mungkin ini nyenggol-nyenggol dikit ke teman-teman MGI terutama. Untuk di PT BSI sendiri ini, apakah geometalurgi itu mempengaruhi proses ekstraksi emas di PT BSI? Sejauh mana geomet mempengaruhi dan gimana sih PT BSI ngungkapin itu dari segi metallurgical test work dan lain-lain? Mungkin seperti itu. Oke, terima kasih Dava. Bahasanya tinggi nih, geometalurgi. Jadi kalau memang geometalurgi itu menjadi hal yang bagi saya pribadi sangat penting ya untuk diimplementasikan di perusahaan manapun yang sifatnya ada geologi dan metalurgi. Nah, untuk di PT BSI sendiri, untuk geometalurgi itu kita baru aplikasikan atau implementasikan itu dari tahun ini, saya nggak salah ya, akhir tahun lalu dan awal tahun ini. Dan untuk impact-nya itu memang belum terlalu signifikan ya untuk impact dari geometalurgi. Karena mungkin ya masih baru tadi ya, banyak yang harus masih kita benahi dari tim geometalurgi. Namun timnya sudah ada, tim geometalurgi sudah ada. Apa yang sudah kita lakukan sejauh ini terkait dari untuk pastinya kan menunjang produksi ya, untuk menunjang produksi. Apa yang sudah kita lakukan yang pertama itu adalah setiap dari mereka menemukan ore dengan karakteristik baru, itu pasti akan mereka kirimkan ke metalurgi, lengkap dengan analisanya dan karakteristiknya. Misal mereka sebut ini secara visual adalah transisi, secara visual ini sifatnya dia kemungkinan halus gitu ya, atau clay atau apa gitu.
mereka akan informasikan dan grade-nya pun mereka akan informasikan. Jadi walaupun misal ini dia sifatnya transisi, tapi dia AU-nya tinggi, total AU-nya, AUFA misal gitu, AU fire assay-nya tinggi. Atau walaupun ini materialnya halus, dia AU-nya grade-nya tinggi gitu. Nah, tolong dilakukan metallurgical test work. Nah, apa yang kita lakukan biasanya test work itu adalah semen dosing test. Semen dosing test ini untuk menentukan kebutuhan semennya nanti di aglomerasi. Jadi kalau misalnya dia halus atau sifatnya dia itu ada PAF-nya atau potential acidic foam, artinya kan dia perlu basa yang lebih tinggi. Nah, semennya apakah cukup atau tidak? Nah, kita lakukan semen dosing test namanya. Yang kedua, kita lakukan yang namanya percolation test tadi. Lalu kita lakukan intermittent withdrawal dan column test. Semuanya kita lakukan. Juga kita lakukan screening test atau PSD, particle size distribution-nya. Kalau dia masuk ke jaw crusher dengan jaw gap-nya sekitar 35, nah ukuran distribusi, ukuran hasilnya itu seperti apa? Apakah dia masih bisa masuk di kriteria ore yang untuk di stacking tadi kan 25 mili. Nah, apakah produknya masih bisa masuk di ukuran 25 mili, passing 80%-nya? Seperti itu. Namun untuk terkait, lalu kita lakukan juga, kalau misalnya materialnya itu mengandung analisa metal lain yang tinggi gitu, contoh arsenik, atau misal kapernya tinggi. Nah, efeknya apa terkait ke emasnya dan terhadap konsumsi reagennya. Nah, itu juga kita lakukan. Hasilnya kita share ke mereka, kita diskusikan, lalu kita buatkan biasanya memo, technical memo. Jadi technical memo misal contohnya bunyinya adalah ketika orang yang mereka akan kirim ke sirkuit processing itu adalah dengan sifat transisi, maka mereka harus memblending, contohnya gitu. Atau technical memo lainnya, misal kalau mereka kirimkan ore dengan sifat puff ataupun sifatnya asam, maka BP harus memberikan semen sekian kilogram per ton. Dan itu sudah kita aplikasikan. Namun untuk implementasi lebih jauhnya, misal contoh langsung test work di lapangan, khusus satu sel adalah material untuk geometalurgi. Nah, itu memang belum. Tapi kita mencoba mengarah ke sana. Karena memang geometalurgi ini sangat penting ya untuk diaplikasikan di industri. Karena ide utamanya adalah ketika nanti sebelum kita menemukan cadangan baru atau material baru, apakah kita perlu mengubah proses yang ada saat ini, dan ketika mengubah proses yang ada itu cost-nya berapa banyak, dan apakah itu sebanding dengan nanti untung yang kita peroleh kalau kita mengolah material tersebut atau ore tersebut. Kira-kira begitu untuk yang geometalurgi di BSI. Itu kira-kira daftar. Baik Pak, terima kasih banyak Pak sudah sangat cukup menjawab dari pertanyaan. Siap. Ya, siapa lagi tadi? Bisa ada lagi kira-kira? Erik, mau nanya Erik? Iya Bu, izin bertanya Ibu. Oke. Izin bertanya buat Pak Jandres. Tadi masih penasaran sih Pak buat yang scale ya Pak ya. Ini kan buat salah satu buat memperlambat terbentuknya scale kan untuk ini ya Pak. Kita masukin anti scalan di on-flow solution ya Pak ya. Betul. Nah, itu kan cuma untuk memperlambat Pak, tapi tetap pasti ada pembentukan scale apalagi di pipa kita ya Pak. Apalagi di mana? Di pipa Pak, pipa Oh, of flow solution. Nah, itu kan ketika terbentuk scale tersebut kan pasti diameter pipa kita kan makin mengecil ya. Otomatis produksinya juga makin menurun. Betul. Nah, untuk menanggulangi scale yang udah terbentuk itu gimana ya Pak ya? Kalau dari PT BSI sendiri. Oke, terima kasih Frederico. Jadi kita perlu lihat dulu ya, seberapa tinggi peningkatan scale kita di pipa ataupun di ore gitu ya. Di pipa lah mungkin yang paling kelihatan gitu ya. Kalau di ore kan mungkin efeknya lama gitu ya. Nah, kalau di pipa, jadi kita balik lagi nih, untuk terbentuknya scale itu apa sih yang diperlukan gitu. Terbentuknya scale yang diperlukan tadi adalah sifat basa yang didapatkan misal dari tingginya hardness solution.
tinggi hardness solution kan artinya dia punya banyak Na gitu ya, atau Ca, ion plus gitu kan, sadah dia. Sehingga dia sifatnya basa. Nah, walaupun dia basa, dia tidak akan terbentuk scale kalau tidak terkena panas. Jadi panas itu pun memberikan kontribusi terhadap terbentuknya scale. Nah, memang di pipa itu kalau tidak kita berikan antiskalan, dia pasti akan terbentuk scale. Scale-nya ini yang paling berbahaya di pipa adalah ketika dia terbentuk di sambungan-sambungan yang sudah lebih kecil. Contoh dari pipa yang gede, punya reducer, direduce lagi lalu dicabang masuk menjadi sprinkle gitu ya, di area sprinkle. Nah, kalau dia mampet di sana, maka sprinklenya bisa lepas, pecah, ataupun tidak bisa mengalirkan air gitu. Nah, sejauh ini apa yang kita lakukan? Yang kita lakukan adalah selain kita injek, kita lakukan monitoring. Jadi ada namanya scale stick atau scale kupon gitu ya. Kita pasangkan di pipa, di beberapa pipa irigasi untuk memonitor seberapa tinggi sih pembentukan scale kita gitu. Nah, sejauh ini yang sudah kita lakukan dengan dosis yang sudah diberikannya sejauh ini yang kita lakukan adalah sekitar 10 ppm dosis antiskalan. Kita untuk pembentukan scale-nya itu masih aman di bawah dari yang dikhawatirkan ataupun yang menjadi high risk-nya. Dan ini kita libatkan pihak ketiga. Jadi pihak ketiga ini dia selain dia supply antiskalan, dia juga berkewajiban untuk melakukan monitoring sekali 1 bulan, mengambil scale stick dan menguji seberapa tinggi scaling rate-nya. Gitu. Nanti dia akan merekomendasikan kalau misalnya ada peningkatan scaling rate, maka dia akan merekomendasikan untuk meningkatkan dosis antiskalan. Kalau misalnya scaling rate-nya segitu-segitu saja, tidak terlalu signifikan, maka dia akan menyarankan untuk maintain ataupun bahkan menurunkan dosisnya seperti itu. Dan berdasarkan data yang kita dapat sejauh ini, kita tidak ada penyumbatan di pipa. Memang pernah ada penyumbatan. Biasanya kalau dia tersumbat karena antiskalannya itu tidak diinjek, atau misalnya antiskalannya itu dia ngeblok atau pipanya cubingnya itu lepas, karena kan dia sifat cubingnya itu harus yang tahan asam ya. Cuman biasanya kalau cubing tahan asam di skala industri itu dia biasanya tidak terlalu tahan panas. Tahan panas artinya setelah sekian bulan dia akan retak-retak cubingnya gitu, jadi harus diganti. Nah, mungkin pernah sekali itu tidak dinyalakan karena cubingnya itu biasanya sifatnya inden ini artinya lead time-nya tinggi, lama dia nyampe di site. Nah, ketika kita tidak injek antiskalan, maka scale-nya itu dia numpuk di sprinkle. Waktu itu di sprinkle, apa yang kita lakukan? Kita lepas, kita ganti sprinkle-nya. Nah, sprinkle-nya ini kita cuci menggunakan asam, karena kan sprinkle ini sifatnya dia dari HDPE ya, tahan asam. Jadi kita cuci menggunakan asam untuk menghilangkan scale yang sudah terbentuk tadinya. Jadi kita lepas dulu, tidak kita langsung di lokasi kita siram asam, nggak boleh karena kan ada cyanide ya. Itu kira-kira yang kita lakukan. Terima kasih Pak Jandres, mungkin mau bisa menanggapi sedikit Bu Riri. Iya, silakan Erik. Mungkin untuk pemisalan aja ya Pak Jandres ya. Misal kita udah runningnya lama ya, otomatis buat pembentukan scale-nya tuh makin banyak ya Pak ya. Walaupun tetap, maksudnya lama pembentukan scale di pipa kita kan makin banyak ya Pak ya. Nah, apakah ada misalnya tindakan yang buat benar-benar mengurangi scale yang udah terbentuk tuh ada nggak ya Pak? Seperti apa gitu Pak? Selain penambahan antiskalan mungkin, apalagi untuk yang di pipa besar ya Pak ya, buat off-flow solution-nya. Oke. Ya, terima kasih. Jadi sejauh yang saya tahu ya untuk scale-nya itu kalau misalnya dia mau dicegah, ya berarti kita pH-nya jangan tinggi gitu. Dan tidak boleh ada panas. Makanya karena hal itu tidak bisa kita penuhi gitu ya, karena kan kalau itu dipenuhi artinya cyanidnya tidak menjadi berikatan dengan emas, malah dia akan menguap sebagai HCN gitu kan. Kalau kita kasih sifatnya tidak basa.
Maka sejauh yang saya tahu memang hanyalah anti-skalan ya, sejauh yang saya tahu ya, hanyalah anti-skalan dia menghambat. Dan dan dia harus dimonitor tadi pakai scale stick. Dan memang walaupun dia kita bilang menghambat gitu ya, dan dia kan tetap terbentuk. Namun kalau sejauh data yang ada, walaupun dia ada terbentuk, biasanya untuk sampai dia menyumbat pipa yang besar itu tidak dalam hitungan umur tambang gitu. Umur tambang emas kan biasanya kan 8 tahun, 10 tahun. Nah, itu tidak akan sampai pipa yang tadinya besar 160 mili, scale-nya membuat dia hanya sisa sekitar 50 mili. Tidak. Biasanya cuman mungkin 150 gitu, cuman berkurang 10 mili saja. No, ya 10 mili saja gitu. 0,1 senti lah. Karena kan dia pemakaiannya tidak sampai berpuluh-puluh tahun gitu kan. Gitu sih biasanya. Karena nanti pada saat dia eh, si scale-nya itu sempat terbentuk misal tebal gitu ya. Nah, karena ada anti skalan tadi, selain dia menghambat, dia sifatnya bukan mencegah ya, meluruhkan. Dia luruhkan pelan-pelan gitu si yang tadinya tebal, karena kan flow solutionnya kan tinggi juga ya. Flow solution kita kan bisa sampai 1000 milimeter kubik per jam gitu. Nah, dia karena ada anti skalan tadi, dia bisa membawa si scale tadi. Makanya biasanya hanya di ujung-ujung saja, di ujung-ujung yang kecil dia yang benar-benar tersumbat. Nah, itu bisa dilepas langsung di lapangan, dibawa ke area yang bisa tempat pencucian, baru dia dicuci menggunakan asam. Biasanya sulfamik ataupun klorida dengan konsentrasi rendah. Oke, terima kasih jawabannya Pak Jandres sudah menjawab. Terima kasih Bu Riri. Oke, baik. Berikutnya ada yang mau nanya lagi? Silahkan, masih ada waktu beberapa saat lagi. Silahkan. Sebelum Pak Jandres bikin laporan daily report. Masih ada? Oke, Fajri. Silahkan, Fajri. Nah, Oke, baik Pak. Sebelumnya perkenalkan nama saya Fajri. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan terkait leaching, mungkin sudah ditanyakan oleh teman-teman saya. Mungkin saya lebih pertanyaan dasar ya Pak. Kan untuk proses leaching di heap leaching sendiri kan 2 bulan ya Pak. Itu untuk proses penambangannya itu apakah dilakukan tiap hari atau seminggu berapa kali? Atau kita langsung kejar target dalam seminggu itu langsung selesaikan berapa kebutuhannya. Terus untuk di heap leaching nanti itu untuk tumpukannya itu kebutuhannya itu berapa ton ya Pak? Mungkin itu saja sih Pak. Sama terkait ketika proses itu kan dilakukan 2 bulan. Mungkin ketika setelah proses irigasi yang dilakukan oleh metalurgis itu hanya menunggu selama 2 bulan atau kita melakukan tes-tes tadi tiap hari atau seperti apa ya Pak? Mungkin itu saja sih Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Fadri. Bagus ya pertanyaan. Jadi karena tadi durasinya itu 2 bulan di leach pad gitu, apakah bagaimana miningnya melakukan penggalian gitu ya, penambangan gitu ya. Oke, jadi kalau misalnya di BSI, ada gambar. Nah, ini kan kalau kita lihat ya gambarnya cukup luas ya, cukup luas. Nah, ini semua kan ada hitungannya ya, dihitung. Jadi satu area semua ini tuh punya bisa menampung berapa kubik material gitu, berapa kubik material, sehingga kita tahu dari mining sana kalau dikirim ke sini per harinya berapa sih biar bisa mencakup di 120 hari tadi. Jadi di mining itu tetap akan melakukan penambangan setiap hari, setiap jam dia akan melakukan penambangan, kecuali misalnya hari raya gitu ya, dan liburnya lah mereka itu. Karena selain di area, coba ya kita lihat di area, nggak ada di sini. Ini kelihatan ya gambarnya, kecil tapi ya. Ini kan area OPP ya, crusher, ini crusher, ada cone crusher di bagian sini. Material itu kan mereka direct dari mining itu 70% tuh masuk langsung ke geocrusher.
Sementara sisanya dari area ini kita sebut sebagai finger atau stockpile. Jadi kita punya inventory di sini. Inventory untuk bisa menampung ore sebelum masuk ke area crusher. Selain di OPP, kita di mining pun punya stockpile. Mining punya stok, jadi mining nambang dia punya stockpile. Dari stockpile itu ada lagi stockpile di OPP. Nanti dari OPP ini ada stockpile nih. Ini namanya pad 6. Ini ada stockpile lagi. Dari stockpile ini baru kita bawa ke leach pad. Nah, di leach pad sendiri ini kan ada area yang sudah tertutup liner, sudah dipasangin pipa, sudah dikasih gravel. Ini bisa kita buat untuk stockpile sementara. Gitu. Jadi bagaimana mengakomodir 120 hari dengan intensitas mining setiap hari gitu kan? Nah, jawabannya adalah di stockpile. Jadi kita buat stockpile yang pertama adalah kita hitung dulu desain kapasitas dari leach pad kita ini sanggup menahan berapa banyak. Lalu kita perlu berapa banyak stockpile. Gitu, berapa banyak stockpile untuk supaya 120 hari tadi bisa tetap terakomodir gitu ya. Nah, masalahnya adalah ketika kita punya masalah operasional, ada misal masalah kayak tadi ya ponding, terus ada longsor sedikit-sedikit gitu kan. Artinya ada masalah operasional di sini sehingga tidak bisa mengakomodir keidealan tadi. Masuk dari mining ke stockpile OPP, OPP ke stockpile lagi, dari stockpile OPP, stockpile leach pad, baru didumping gitu kan. Sehingga apa yang kita lakukan ya balik ke pertanyaan tadi siapa tadi yang ILS dan BLS kapan itu ya Syahwan ya. Kita harus korbankan ada sel yang tidak harus 120 hari gitu. Ada yang dia jadinya hanya 100 hari karena masalah-masalah tadi. Tapi kalau untuk terkait durasi intensitas dari penambangan terkait dari leach pad yang 120 hari itu bisa diakomodir dengan desain kapasitas dari leach padnya sendiri secara engineering dan juga jumlah stockpile yang ada di masing-masing area, baik itu mining, OPP maupun leach pad, gitu kira-kira. Dan metallurgis itu terlibat di sana gitu, terlibat dalam hal penentuan dari stockpile mana nih mau diambil duluan, karena kita misal posisi selnya ada di ujung gitu kan. Kalau di ujung kan tidak semuanya basah sempurna, maka kasih yang low grade gitu contohnya. Kalau yang di tengah-tengah kasih high grade. Kalau dia baru lift apa ya tingkatan di awal sini kasihnya high grade semua gitu cocok. Jadi walaupun dia durasi durasi leachingnya tidak sempurna 120 hari, dia masih oke gitu walaupun dia overstack. Contohnya gitu. Jadi semuanya dihitung ya. Itu Fredri. Lalu untuk yang kedua tadi apa? Kapasitas ya, berapa tonnage yang bisa ditampung di leach pad gitu kan? Iya Pak, betul. Oke. Jadi untuk di leach pad ini kan kalau kita lihat ini kan ada beberapa tingkatan. Terus di sini ada yang basah, ada yang kering gitu ya. Kalau kelihatan nggak ya? Kelihatan lah ya. Nah, ini itu kita bagi-bagi dia. Jadi ada pembagiannya mana yang kita sebut dengan sel 1, 2, 3 gitu. Terus ada yang mana yang disebut dengan leach pad area A, area B, area C. Nah, masing-masingnya ini beda-beda dia kapasitasnya tergantung dari pada saat awal itu dibukanya seperti apa nih. Misalnya ini dibuka kan ini land clearing ya. Pada saat dibuka seperti ini awalnya, nanti dibayangkan oleh tim dari bukan sivil dia, lebih ke survei, tim survei kalau kita sebut di sini dan geoteknik. Mereka akan hitungkan kira-kira nanti setelah yang ditutup liner akan punya sekian tonnage dan konturnya seperti apa. Dimanfaatkan konturnya. Misal di sini ada belokan nih. Nah, ini akan kita buat jadi pembagi sel, pembagi leach pad-nya. Jadi sebelah nanti ini jadi pembagi antara sel yang ini dan sel yang ini. Otomatis di atasnya kan akan berbeda tuh dimensinya di atasnya karena dia ada belokan gitu kan. Nah, itu yang akan menentukan perbedaan dari tonnage masing-masing sel gitu. Namun setiap dari satu tingkatan itu kita punya parameternya itu 10 meter ketinggian dari masing-masing dari tingkatan ini tadi. Jadi satu ini ke sini 10 meter, ini ke sini 10 meter gitu. Untuk tonasenya tapi beda-beda. Tidak sama gitu. Itu juga yang nanti akan membuat adanya perbedaan kalkulasi
pada saat perhitungan recovery. Jadi kita bisa case by case atau cell by cell gitu hitungnya. Jadi tidak bisa semuanya dipukul rata. Pokoknya satu sel itu harus 20.000 ton atau satu sel harus 50.000 ton. Jadi berdasarkan desain kapasitasnya. Itu juga yang menentukan nanti target bulanan mining bisa beda-beda. Jadi misal di bulan ini dia akan kirim 20.000 setiap hari. Di bulan depan bisa jadi cuma 15.000 karena tadi sel-selnya belum ready nih secara desain. Gitu. Nah, itu juga nanti yang menentukan per bulannya target emas produksinya berapa. Gitu. Makanya nanti metalurgi itu terlibat di penentuan budgeting, forecasting, prediction emas produksinya berapa, diprediksi, diestimasi setiap bulannya akan di bulan 11 akan sekian, di bulan 12 akan sekian berdasarkan tadi desainnya ini berapa, dari mining akan kirim berapa lama dia akan ada di sini karena tidak semua bisa 110 hari. Gitu. Lalu pertanyaan terakhir tadi, apa yang dilakukan oleh metalurgi selama 120 hari ini gitu ya. Jadi kalau metalurgis itu kan tidak hanya menganalisa atau tidak hanya terlibat di pelindian. Dia terlibat mulai dari tadi OPP. Sementara OPP ini kan ngikutin ritmenya mining. Dia kalau dia produk mining kirim harian, makanya kan harian. Ini 24 jam running terus. Jadi metalurgi itu punya tugas untuk memastikan semua sirkuit ini berjalan sebagaimana mestinya. Secara proses. Kalau secara operasional ada tim operation gitu ya. Secara proses yang dimaksud di sini adalah misal ukurannya sesuai enggak dia, ukuran hasil produk geocrusher. Ukuran hasil hasil concrushernya sesuai enggak? Gitu. Terus hasil produk agglomeratednya sesuai tidak? Nah, itu diceknya harian gitu. Lalu perhitungan performanya juga harian. Jadi seberapa banyak produk dari geocrusher yang berapa tonase dari geocrusher yang lewat gitu. Apakah selama prosesnya itu terjadi downtime atau blockade sehingga tidak semua targetnya tercapai, yang tadinya 20.000 hanya tercapai 17.000. Nah, itu harus dihitungkan oleh metalurgi dan dijustifikasi. Efeknya nanti apa? Kalau tadinya dikasih 20.000 ternyata yang ada 17.000. Efeknya apa? Berapa produksi yang hilang? Nah, itu ditentukan oleh metalurgi, dihitung oleh metalurgi. Yang kedua, selain di area OPP, nah di sini juga dia akan monitor metalurgi memastikan irrigation rate-nya tadi. Semuanya itu tersiram dengan irrigation rate yang teratur gitu, terukur. Dia 10 liter per hour per meter persegi. Nah, metalurgi memastikan semuanya 10. Memang kenapa kalau lebih rendah kan dia jadi tidak longsor gitu. Kalau lebih rendah artinya ekstraksinya tidak berjalan sebagaimana seharusnya. Yang harusnya dengan 10 liter per hour per meter persegi dalam 10 hari akan dapat sekian onsis emas. Tapi karena dia irrigation rate-nya cuma 8, maka yang tadinya harusnya dapat 100 onsis atau 1000 onsis cuma dapat 700. Nah, 300-nya ini itu yang harus dihitungkan oleh si metalurgi. Berapa banyak kita kehilangan emas kalau irrigation rate-nya tidak sesuai gitu. Itu di leach pad. Nah, berikutnya karena di leach pad ini kan dia 120 hari. Tapi kan yang keluar ke PLS itu kan harian. Nah, itu juga dimonitor sama metalurgis. Apakah solution yang keluar ke PLS itu memang pas diarahkan ke PLS gitu. Karena kan tadi PLS harus yang kaya emas. Nah, secara harian dia lihat, ini udah rendah, tapi kok diarahkan ke PLS, tolong diganti jadi ke ILS. Gitu. Nah, selain dari situ, ke area absorption-nya, itu juga harian, produksi kita itu harian gitu. Jadi dari PLS itu dipompakan ke sirkuit absorpsi penyerapan, ke sirkuit desorpsi itu setiap jam gitu, bisa dengan flow rate 900 sampai 1000 meter kubik per jam. Nah, kita harus memonitor di absorption itu seperti apa. Apakah dia penyerapannya sempurna atau penyerapannya sudah jelek gitu ya, tidak memenuhi target 90% misalnya. Hanya terserap 80%. 10%-nya ini kita harus hitungkan. 10%-nya kan rugi tuh, hilang balik lagi ke leach pad. Nah, kita harus hitungkan. Nah, selain menghitungkan, kita mau memastikan apakah semua parameter tadi tercapai mulai dari OPP
sampai dia jadi batangan-batangan bulion. Nah, pekerjaan metalurgi setiap harinya seperti itu gitu. Teman kan tidak satu orang gitu ya, per tim dia. Nah, itu dirotasi. Misal di bulan ini si metalurgisian A, dia nanti memonitor OPT. Nanti bulan depan ganti dia jadi HLO, dia gantian gitu. Supaya ilmunya juga terrefresh terus gitu. Nah, ada juga yang di bagian yang tadi, improvement, test work, bagian lab. Tapi dia juga dirotasi. Tidak selalu dia di lab gitu. Jadi ilmunya berkembang. Tidak hanya terpaku di satu sisi. Ya, harusnya sih kalau jadi metalurgis itu seru ya, karena semua sisi dia bisa gitu. Gitu sih, dia tidak membosankan lah, tidak itu terus kerjaannya kira-kira. Itu ya, Fajri ya. Ya Pak, sangat menjawab. Terima kasih. Oke, baik. Masih ada lagi nggak nih yang mau nanya? Kalau saya nanya boleh ya Pak Jandres ya. Saya penasaran. Ya, Kalau di BSI berarti metode stakingnya itu pakai statik ya? Metode heap leachingnya, static heap leaching. betul. Itu nanti kalau misalnya berarti linernya tetap di tempat berarti. Iya, liner awalnya ya, Bian. Ya, Liner awalnya. kalau kita lihat gambarnya ini ya. Ini nih. Jadi yang awalnya dari bawah sini Bu ditarik, biasanya sampai sini dulu di awal, lalu setelah dia ini diisi dari sini disambung lagi ke atas, setelah land clearing di atasnya sambung lagi ke atas. Nah, ini misalnya di lift 12 atau lift 10 gitu contohnya. Nah, ini kan belum di liner nih. Nanti dari sini tuh ketika ini sudah ready untuk di liner, ini disambung lagi ke atas. Itu terus sampai nanti orangnya itu ya sudah selesai dari mining, sudah habis gitu misalnya. Oh gitu. Berarti nanti kalau udah habis baru diambil linernya kayak gitu ya? Untuk diambilnya enggak sih Bu harusnya. Jadi dia akan ditinggalkannya seperti ini. Setelah Oh, selesai tambang, dia akan ditinggalkan seperti ini. Biasanya sih ditutup lagi bisa seperti ini. Ini ditangkap sudah selesai, dia ditutup lagi. Atau dia malah ditanamin kayak di Jerry Resources, dia ditanamin pohon pisang gitu. Kalau indikasi juga kalau dia tumbuh dan dicek hasilnya tidak mengandung racun atau apa, nah itu dikatakan sudah selesai reklamasi atau selesai reboisasi gitu untuk di akhirnya. Nanti ini akan ditinggalkannya seperti ini oke. Sekalian sama liner-linernya berarti ya. semuanya. Karena kan liner tadi memastikan juga supaya dia tidak ada kontam ke tanah di bawahnya. Oh Dan iya biasanya iya. ini tidak satu lapis, dia punya beberapa lapis liner untuk memastikan dia tidak ada kebocoran. Jadi setiap lapisnya itu dikasih pipa untuk dia sebagai monitoring, monitoring kalau ada kebocoran. Oke oke, menarik. Terima kasih Pak Jandres. Ya. Oke, kesempatan terakhir masih ada yang mau nanya lagi nggak? Oke, sepertinya sudah cukup paham Pak Jandres. Mudah-mudahan nanti ada waktu kami bisa main ke lapangan, Ya ketemu kan? langsung gimana Hiplis itu. Bisa. karena karena sepertinya memang challenge banget ya dibandingkan metode-metode lain yang mungkin untuk orang awam mikir sederhana tapi ternyata tidak. Oke, baiklah. Terima kasih atas waktunya dan ilmunya, Pak Janres. Mudah-mudahan nggak bosan kalau misalnya nanti kami minta diajarkan lagi ke depannya. Ini baru sampai leaching, mungkin nanti proses berikutnya dan berikutnya. Ya Bu, siap selama apa untuk kepentingan akademik sih kita terbuka Bu. Karena akan menunjang nanti kalau akademik apa nya bagus, nanti penyerapan untuk masa depan kan lebih cerdas-cerdas kan, industri pun akan lebih maju.
Iya, benar. Investasi gitu ya. Ya, investasi, betul. Oke, baiklah. Karena mungkin Pak Jandres juga ada pekerjaan lainnya, masih pakai seragam. Saya mungkin kita cukupkan sampai di sini seminarnya. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak pada Pak Jandres dan juga sampaikan terima kasih saya pada manajemen BSI yang udah ngizinin